jumlahnya memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya, sebuah lubang besar menembus dada, dan napasnya menjadi agak lemah dan kebenciannya yang mengerikan juga sedikit menghilang. Namun demikian, dia hidup. Boom! Inoue Kosuke hancur berkeping-keping oleh roh jahat kuno dengan satu pukulan. Roh jahat dewa kuno yang telah membantai banyak orang kuat berturut-turut tiba-tiba mengeluarkan raungan gembira seperti anak kecil yang bahagia. Namun pada saat ini suara tepuk tangan tiba-tiba muncul di belakangnya. Jepret, jepret, jepret. Pertarungan yang luar biasa, seperti yang diharapkan dari klan dewa kuno legendaris, bahkan anak yang baru lahir pun memiliki kekuatan yang menakutkan. Tidak heran leluhur keluarga Wu menganggapmu sebagai kartu trufnya. Jika aku benar-benar membiarkanmu menyerah, aku akan berada dalam banyak masalah. Bab 263 Chen Beiyuan diserang dan hidup atau matinya tidak pasti. Seorang pemuda berpakaian hitam dengan wajah jahat dan tampan serta tanda naga darah di dahinya tiba-tiba muncul dengan tatapan tertarik pada roh jahat dewa kuno di depannya yang bahagia seperti seorang anak kecil. Harus dikatakan bahwa bahkan setelah rusak, roh jahat kuno di depannya telah mencapai ambang batas kaisar perang kelas 8 dalam hal kekuatan tempur. Namun dibandingkan dengan kebijaksanaan para kaisar perang kelas 8 atau binatang buas ganas kelas 8, sifat yang ditampilkan oleh dewa kuno roh jahat di depannya lebih seperti anak kecil dengan keinginan murni untuk kehancuran dan pembunuhan. Namun ini normal, bagaimanapun, sebelum dia disempurnakan menjadi topeng dewa kuno melalui darah, dia hanyalah anak dewa kuno yang baru lahir. Mengharapkan roh jahat kuno memiliki kebenaran, kebaikan, dan keindahan dari seseorang yang dicuri, disiksa, jiwanya diekstraksi dan disempurnakan, dan diubah menjadi roh pendendam tak lama setelah lahir hanyalah tindakan huliganisme. Namun, bahkan ketika hanya sebagian kecil dari jiwa mereka yang tersisa dan mereka perlu merasuki tubuh, mereka masih dapat mengandalkan bakat bertarung alami mereka dan meledak dengan kekuatan tempur tingkat 8. Ini menunjukkan betapa menakutkannya dewa-dewa kuno itu. Seperti yang diharapkan, mereka adalah ras mitos yang dapat menyaingi ras naga di masa puncak mereka dan bahkan melampaui mereka. Batas yang saya capai di periode selanjutnya dari novel aslinya hanyalah titik awal mereka. Jejak emosi muncul di wajah Chen Beiyuan dan hatinya tampak tersentuh. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang ras mitos di zaman kuno itu. Garis awal dari ras yang berbeda hampir sama seperti langit dan bumi. Pada saat itu umat manusia mungkin bahkan tidak sebaik semut di depan ras mitos ini dan hampir berada di bagian bawah rantai makanan. Namun hari ini ras mitos itu hampir menghilang dan umat manusia yang terlemah yang tetap kuat sampai sekarang. Mungkin karena ia melihat kemunculan Chen Beiyuan, roh jahat dewa kuno yang tadinya dengan bersemangat memukuli dadanya dan meraung, tiba-tiba berbalik menatap sosok yang familiar yang muncul di depannya dengan sepasang mata penuh dendam dan gila. Tampak ada sedikit keterkejutan di wajahnya seolah-olah dia bertanya-tanya mengapa ada dua orang yang identik. Bukankah dia baru saja memakan satu? Kenapa sekarang muncul lagi satu? Namun, begitu pertanyaan ini muncul, dia melupakannya dan keinginan murni untuk kehancuran dan pembunuhan langsung memenuhi pikirannya. Bunuh. Sosok dewa jahat kuno itu melintas dan merobek kehampaan dan langsung muncul di depan Chen Beiyuan. Tinju perunggu besarnya ditutupi dengan kekuatan murni dan menghantam Chen Beiyuan. Boom. Kecepatannya sangat mengerikan sehingga bahkan Chen Beiyuan kesulitan untuk bereaksi tepat waktu. Terlalu cepat, ini benar-benar terlalu cepat. Ini hampir setara dengan serangan mendadak oleh binatang buas kelas 8. Bahkan kaisar perang kelas 8 dengan level yang sama akan kesulitan menghindar. Namun demikian, mata Chen Beiyuan tetap setenang air tanpa riak dan tanpa rasa takut sedikit pun. Sama seperti yang baru saja dia katakan, roh jahat kuno di depannya hanyalah sedikit masalah baginya. Dia punya banyak cara untuk menghadapinya. Jika tidak, dia tidak akan bisa melepaskannya. Swos! Sebuah tempurung kura-kura yang pecah berlumuran darah kental tiba-tiba muncul di depannya. Sisa jiwa Biki yang seperti gunung menjulang membawa monumen besar di punggungnya dan ditutupi duri tiba-tiba keluar dari tempurung kura-kura dan menghalangi Chen Beiyuan. Sisa armor Biki. Boom! Pukulan yang tampaknya menakutkan dari roh jahat dewa kuno menghantam loh batu dari sisa jiwa Biki tetapi itu hanya menyebabkan riak yang kemudian diserap sepenuhnya. Naga itu melahirkan 9 putra yang keenam adalah Biki. Bahkan sisa-sisa armor Biki dapat menahan pedang dari sisa jiwa Yazi di menara monster jiwa. Tentu saja bukan tugas yang sulit untuk menahan jiwa jahat dewa kuno yang tidak dalam kondisi prima. Wajah menangis roh jahat kuno itu tampak sedikit terkejut dan aneh saat dia melihat sisa jiwa Biki di depannya yang berkali-kali lebih besar darinya. Tepat saat itu, snap! Chen Beiyuan menjentikkan jarinya dan langsung membatalkan tubuh Dharma Fight.
Roh jahat Dewa Kuno tiba-tiba merasakan bahwa tubuh Dharmakaya Void yang membungkuk mulai larut dengan cepat dan kekuatan di dalam tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Tubuhnya yang setinggi 9 kaki benar-benar mulai menyusut sedikit demi sedikit dan tiba-tiba menjadi marah. Sebagai roh jahat, dia harus bergantung pada boneka yang dirasuki untuk digunakan sebagai entitasnya tanpa tubuh fisik. Tanpa diduga, dia ditipu dengan sangat buruk. Pembubaran Void Dharmakaya Chen Beiyuan pada saat ini tidak diragukan lagi memotong kayu bakar dari bawah kuali dan memberinya pelajaran. Namun, setelah membunuh 5 kuasi kaisar, daging dan jiwa yang dia serap memungkinkannya untuk menstabilkan tubuhnya ketika dia menyusut menjadi 6 kaki. Roar. Berisik. Chen Beiyuan menunjuk jarinya. Swos. Serangkaian belenggu mengerikan yang ditempa oleh kepala naga emas tiba-tiba muncul dari udara tipis mengeluarkan raungan naga yang melengking dan langsung mengikat anggota badan dan tubuhnya. Kekuatan pengikat yang mengerikan membuatnya tidak dapat bergerak. Aura kuno seketika menekan kebenciannya. Senjata ilahi peringkat 8, kunci tawanan naga kuno. Jika Anda adalah seorang kaisar perang yang memegang senjata ilahi kelas 8 atau binatang buas kelas 8 dengan kebijaksanaan yang cerdik dan kemampuan untuk menghindari bahaya dan mencari keberuntungan, saya mungkin harus berusaha keras untuk memberi Anda pertarungan yang bagus. Sayang sekali Anda hanyalah anak nakal dengan otak yang buruk dan temperamen yang buruk. Chen Beiyuan memandangi roh jahat Dewa Kuno yang melolong marah di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi tenang. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan berteriak ke arah kehampaan. Putri Huang, inilah saatnya membayar kembali utang. Tuan, aku datang. Sebuah suara menawan dengan sedikit nada keinginan dan keterkejutan tiba-tiba muncul dari kehampaan. Sebuah kekuatan teleportasi kehampaan tiba-tiba muncul entah dari mana dan menyelimuti mereka berdua dalam sekejap. Swos. Saat berikutnya sosok Chen Beiyuan dan roh jahat Dewa Kuno menghilang tanpa jejak. Pada saat terakhir ketika Chen Beiyuan dan roh jahat Dewa Kuno diteleportasi. Boom. Terjadi guncangan yang mengerikan. Akibat dari pertempuran tingkat 8 bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh kerajaan bawah tanah. Bahkan jika itu diperkuat dengan sejumlah besar bantuan formasi, itu hanya bisa bertahan selama beberapa detik paling lama. Seluruh kerajaan bawah tanah mulai runtuh dan pria kuat yang tak terhitung jumlahnya yang belum melarikan diri tampaknya hancur menjadi daging cincang dan menyatu ke bumi. Tanda boom. Seiring dengan runtuhnya seluruh kerajaan bawah tanah, kota iblis di atas juga terguncang hebat seperti naga yang berbalik. Untungnya sebagai salah satu kota internasional kekaisaran, kota ajaib telah menyiapkan formasi pelindung terlebih dahulu yang mampu menghalangi bencana alam dan bencana buatan manusia serta menghilangkan dampaknya pada saat-saat kritis. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang terjadi di seluruh kota iblis adalah beberapa bangunan yang runtuh dan beberapa kematian. Bagi orang-orang besar di atas, itu semua masalah kecil. Bukankah itu hanya beberapa kematian? Saat ini orang-orang meninggal di mana-mana. Namun, sama seperti pejabat kota ajaib mengirim orang untuk mencari informasi dan menyelidiki situasinya. Beberapa penyintas yang melarikan diri dari pasar gelap bawah tanah pada menit terakhir membawakan mereka beberapa berita buruk yang mengerikan. Tuan muda dari keluarga Donghua Chen, Chen Beiyuan, disergap oleh 5 kuasi kaisar dan hidup atau matinya tidak pasti. Bab 264 Kota Iblis dikepung. Tuan muda dari keluarga Donghua Chen, Chen Beiyuan, disergap oleh 5 kuasi kaisar dan hidup atau matinya tidak pasti. Kerajaan bawah tanah runtuh dan ada tanda-tanda bahwa seorang kaisar perang kelas 8 telah mengambil tindakan. Ketika Jiang Baiseng, pangeran kekaisaran dan kepala petugas kota iblis menerima berita itu, dia langsung pucat dan kakinya menjadi lemas. Jika bukan karena dukungan orang kepercayaannya di sampingnya, dia akan jatuh ke tanah. Sudah berakhir. Ini masalah besar. Bagaimana bisa hidup atau mati seseorang tidak pasti, Tidak peduli di mana Anda mendapat masalah, jangan mendapat masalah di kota ajaib. Anda baik-baik saja di ibu kota kekaisaran, jadi mengapa Anda mendapat masalah ketika Anda datang ke kota ajaib? Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukan ini? Apakah mereka gila? Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa keluarga Donghua Chen adalah vegetarian? Mereka hanyalah sekelompok orang gila yang membunuh tanpa berkedip. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Cek, ayo, cek. Aku beri kalian waktu 1 jam. Jika kalian tidak bisa menemukan siapa pembunuhnya dan menangkapnya, kalian akan dikubur bersamanya. Tunggu saja untuk dikubur bersamanya. Juga, kirim orang untuk mencari di bawah tanah. Balikkan kerajaan bawah tanah ini. Jika mereka masih hidup, aku akan menemukan mereka. Jika mereka mati, aku akan menemukan mayat mereka. Mata Jiang Baiseng merah dan dia mendorong orang-orang kepercayaannya seperti orang gila dan berteriak marah kepada orang-orang yang gemetar di depannya.
Bahkan jika dia memiliki dendam dengan Chen Beiyuan sebelumnya dan hubungan mereka tidak terlalu baik, Jiang Baiseng tidak akan pernah berani membalas Chen Beiyuan apalagi membiarkan Chen Beiyuan mendapat masalah. Sebagai kepala petugas kota iblis, dia harus bertanggung jawab penuh jika terjadi sesuatu pada tuan muda keluarga Donghua Chen. Dia tidak bisa lolos begitu saja. Apa artinya tuan muda dari keluarga Donghua Chen disergap dan dibunuh di ibu kota iblis? Ini bahkan lebih serius daripada membunuh utusan kekaisaran secara terang-terangan. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah seluruh kekaisaran Donghua. Penyergapan terang-terangan dan pembunuhan calon marsal kekaisaran tidak diragukan lagi akan membangkitkan kemarahan eselon tertinggi seluruh kekaisaran Donghua. Bahkan jika seorang pangeran atau bahkan seorang putra mahkota meninggal, itu akan lebih baik daripada sesuatu yang terjadi pada Chen Beiyuan saat ini. Ini lebih buruk daripada pengkhianatan. Akan lebih baik jika Chen Beiyuan masih hidup. Jika dia benar-benar mati, semua orang di seluruh kota iblis yang terlibat dengan Chen Beiyuan harus mati. Apa kau benar-benar berpikir bahwa 1 juta tentara keluarga Donghua Chen yang ditempatkan di perbatasan sudah mati? Zona perang ketiga kekaisaran yang dikendalikan oleh keluarga Chen cukup kuat untuk menantang 8 zona perang lainnya sendirian. Selain itu, orang-orang keluarga Chen memegang posisi kunci di wilayah militer dari semua ukuran di seluruh kekaisaran. Begitu keluarga Donghua Chen menjadi gila, seluruh kekaisaran akan terkejut. Keluarga Donghua Chen yang marah begitu garang sehingga keluarga teratas manapun di seluruh kekaisaran dan bahkan keluarga kekaisaran harus menghindarinya dan tidak mau menghadapinya secara langsung. Jiang Baiseng tahu betul bahwa di depan raksasa keluarga Donghua Chen, gelar pangeran kekaisarannya bukanlah jimat penyelamat nyawa. Pada saat kritis, kakaknya yang agung, Kaisar, untuk menenangkan amarah keluarga Donghua Chen, tidak keberatan memberinya sehelai kain sutra putih dan membiarkannya bunuh diri dengan bermartabat. Jika Anda berada di keluarga kerajaan, Anda harus membuat pengorbanan untuk keluarga kerajaan. Karena Anda menikmati kekayaan dan kemuliaan ini, Anda harus menanggung konsekuensi yang sesuai. Siapa yang memberimu nama keluarga Jiang? Tetapi semua bawahan yang hadir bingung dan tampak tidak puas. Temukan pembunuhnya dalam 1 jam dan tangkap dia. Bagaimana itu mungkin? Lagi pula, seluruh kerajaan bawah tanah telah runtuh dan jauh di bawah kota ajaib. Sulit untuk turun dan bahkan lebih sulit untuk menemukan seseorang di dalam seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sebaiknya biarkan kami menangkap Tang Seng dan murid-muridnya. Apa yang masih kamu tunggu di sini? Pergi dan cari dia. Bahkan jika aku harus menggali 3 kaki ke dalam tanah, aku akan menemukannya. Jika aku tidak dapat menemukannya, kalian semua akan mati di hadapanku. Melihat sampah ini begitu picik, Jiang Baiseng sangat marah sehingga dia mengambil vas antik di sampingnya dan menghancurkannya ke arahnya, membuatnya langsung ketakutan dan melarikan diri. Tanda huk. Keluarga Wei, ibu kota iblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa menjadi begitu? Bukankah orang-orang itu hanya ingin mencuri beberapa barang dari Chen Beiyuan? Mereka tidak bilang ingin membunuhnya. Kenapa dia dalam bahaya kematian sekarang? Ini merepotkan. Masalah ini sangat serius sehingga pasti akan menarik perhatian eselon atas seluruh kekaisaran. Bajingan yang mengambil tindakan sebaiknya menjauhinya dan jangan sampai tertangkap. Jika mereka melibatkan keluarga Wei, itu akan merepotkan. Mata Wei Xiao dipenuhi ketakutan dan dia mondar-mandir dengan cemas, jelas ketakutan dengan tindakan gila orang-orang Sakura itu. Ini berbeda dari apa yang mereka sepakati sebelumnya. Meskipun dia ingin membalas dendam pada Chen Beiyuan, dia tidak ingin dia mati. Selama kamu masih hidup, masih ada ruang untuk perbaikan. Ketika orang mati, banyak kepala akan jatuh ke tanah. Sekarang kita hanya bisa berdoa agar orang-orang gila itu melakukan pekerjaan mereka secara efisien dan melarikan diri dengan cepat. Keluarga Chen dari kota ajaib. Bang! Cangkir teh itu jatuh ke tanah. Chen Yulu tersambar petir dan membeku di tempat, menatap tajam pada orang kepercayaan yang membawa berita itu. Apakah Anda mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada Chen Beiyuan? Hidup atau matinya tidak diketahui. Ya, Tuan, pihak berwenang di kota ajaib sudah mulai menekan berita itu. Beberapa penyintas telah dipenjara secara paksa. Untungnya kami memiliki beberapa personel di tempat sebelum itu. Jika tidak, saya khawatir kami tidak akan tahu tentang masalah ini. Bawahan yang datang dengan tergesa-gesa untuk memberitahu berbicara dengan wajah serius. Sudah berakhir, sudah berakhir. Tubuh Chen Yulu gemetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Sebelumnya mereka memiliki ambisi besar untuk membebaskan diri dari batasan tuan mereka dan memiliki kedaulatan dan kemerdekaan. Namun sekarang pewaris keluarga utama telah mengalami masalah di kota ajaib. Ini hanyalah bencana yang tak terduga. Pada titik ini janganlah berpikir tentang kemerdekaan, yang terpenting adalah tetap hidup adalah sebuah berkah. Chen Sang yang berdiri di sampingnya melihat bahwa ayahnya tidak stabil dan buru-buru menopangnya, tetapi wajahnya penuh dengan kemarahan dan dia berkata,
Ayah, perlukah begitu bersemangat? Jika sesuatu terjadi pada Chen Beiyuan, itu sudah terjadi. Bukan kami yang melakukannya. Kita semua memiliki nama keluarga Chen. Nama saya juga Chen. Ketika adik perempuan saya meninggal, Anda tidak seperti ini. Jelas bahwa tuan muda keluarga Chen di kota iblis masih merenungkan kematian adik perempuannya. Dia tidak berani membenci ayahnya sendiri sehingga dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Chen Beiyuan, si penyebabnya. Ketika dia mendengar bahwa Chen Beiyuan berada dalam masalah, dia justru memiliki mentalitas menonton kesenangan. Bang! Chen Yulu menamparkan putra sulungnya yang bodoh seperti babi hingga jatuh ke tanah lalu meraihnya dan meraung seperti orang gila. Apa yang kau tahu? Chen milikmu berbeda dari Chen miliknya. Jika dia mati, seluruh kota iblis akan terkubur Boom! Pada saat ini suara gemuruh yang mengguncang bumi datang dari luar. Sesosok pelayan bergegas masuk dari luar dan berteriak ketakutan. Tuan, ini bencana, ini bencana. Sejumlah besar pasukan tiba-tiba muncul di luar dan mengepung kota iblis. Mereka berasal dari zona perang ketiga kekaisaran. Bab 265 Apakah kekaisaran Donghua bermarga Chen atau Jiang? Jaringan intelijen keluarga-keluarga terkemuka kekaisaran Donghua bukan hanya untuk pertunjukan. Sejak Chen Beiyuan muncul di kota ajaib, dia telah menjadi fokus perhatian dari semua pihak. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang direncanakan oleh tuan muda dari keluarga Donghua Chen. Setelah Chen Beiyuan mendapat masalah, ibu kota kekaisaran mengetahuinya lebih awal daripada kota iblis. Chen Beiyuan disergap dan dibunuh. Ketika berita ini diketahui oleh keluarga-keluarga besar di ibu kota kekaisaran, hal itu langsung menyebabkan kejutan besar. Bahkan banyak tokoh besar di eselon atas kekaisaran terkejut dengan perilaku sembrono beberapa orang di kota iblis. Secara terang-terangan menyergap dan membunuh calon marsal militer kekaisaran adalah tindakan yang melanggar hukum dan sembrono. Ini bukan hanya provokasi terhadap seluruh sistem kekaisaran Donghua, tetapi juga provokasi terhadap semua sistem keluarga terkemuka. Bagi keluarga-keluarga terkemuka itu, masalah warisan keluarga tidak diragukan lagi merupakan prioritas utama. Kau membunuh ahli warisku hari ini dan aku membunuh ahli warismu lusa, apa yang terjadi? Jika kau terus melakukan ini, tidak akan ada yang mau bermain lagi. Ini sudah menyentuh garis merah. Bahkan keluarga Jiang yang merupakan keluarga kerajaan kekaisaran tidak berani bermain seperti ini di depan umum. Apalagi orang yang mendapat masalah adalah Chen Beiyuan, pewaris keluarga Donghua Chen. Apa kau tidak membuat raksasa ini gila? Namun insiden lain yang terjadi selanjutnya seperti bom waktu yang meledak dan secara langsung membanjiri insiden Chen Beiyuan yang disergap dan dibunuh. Chen Zeking, panglima tertinggi zona perang ketiga kekaisaran, tidak menerima perintah pengambilan keputusan kekaisaran atau berkonsultasi dengan keluarga kekaisaran, tetapi langsung mengirimkan tentara kedua, tentara ketiga, dan tentara keempat dengan total kekuatan hampir 600.000 orang untuk mengepung kota iblis. Tanda hubung, Istana Kekaisaran. Kecuali Chen Zeking, kepala keluarga Chen, semua kepala keluarga terkemuka lainnya yang memegang posisi penting di kekaisaran berkumpul bersama. Selain itu, ada para pemimpin senior utama dari setiap departemen dan keluarga aristokrat lainnya. Apa yang ingin dilakukan Chen Zeking? Dia mengerahkan pasukan untuk mengepung kota tanpa persetujuan kekaisaran. Nama keluarga zona perang ketiga adalah Chen. Ini adalah pemberontakan. Zhang Zong, patriark keluarga Zhang, tersipu dan meraung dengan marah. Keluarga Zhang adalah salah satu keluarga kelas menengah di kekaisaran. Kekuatannya juga merupakan salah satu yang terbaik di antara keluarga kelas menengah. Ia sangat dekat dengan keluarga kerajaan dan termasuk dalam partai kekuasaan kekaisaran. Bukan masalah kecil bagi keluarga Chen untuk memobilisasi pasukan untuk mengepung kota. Jika Anda berani memobilisasi pasukan untuk mengepung kota ajaib hari ini, di mana Anda berani mengepung besok? Aku bahkan tidak berani memikirkannya. Kekuatan militer adalah masalah yang sangat sensitif. Cara keluarga Chen Anda memainkannya menunjukkan bahwa Anda jelas tidak menganggap serius keluarga kerajaan Jiang. Semua orang yang hadir tahu betul bahwa perilaku ganas Zhang Zong, anggota partai kekuatan kekaisaran saat ini, adalah keluarga kerajaan yang mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Apakah nama keluarga kekaisaran Donghua adalah Chen atau Jiang? Tetapi yang aneh adalah bahwa tidak peduli seberapa bersemangat Zhang Zong, anggota partai kekuatan kekaisaran lainnya mengikuti. Para pemimpin keluarga terkemuka yang berdiri di depan semua menutup mulut mereka, melihat hidung mereka dengan mata mereka dan hati mereka dengan hidung mereka seolah-olah mereka tuli. Bahkan Lin Sufeng, kepala keluarga Lin yang selalu berselisih dengan keluarga Chen, tidak melompat keluar. Sebaliknya, dia menutup matanya dan beristirahat. Terlepas dari perdebatan di antara orang-orang di bawah, keluarga terkemuka yang memegang saham asli pada dasarnya tidak mengungkapkan pendapat mereka. Kaisar yang duduk tinggi di atas tahta itu memandang tanpa ekspresi pada banyak rubah tua yang diam di bawah dan sedikit rasa tidak puas tampak melintas di wajahnya yang dingin.
Kekuatan kekaisaran yang tampaknya tertinggi selalu sulit untuk dilepaskan tetapi malah ditolak dan ditantang. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh raja manapun yang ingin memegang kekuasaan mutlak. Sebagai kepala kekaisaran, keluarga Jiang memiliki sedikit anggota yang patuh di antara keluarga-keluarga terkemuka di bawah mereka dan mereka hampir dikesampingkan. Namun kaisar yang berpengalaman dalam urusan kekuasaan tidak akan secara pribadi turun tangan bahkan jika dia tidak puas tetapi akan membiarkan orang lain maju. Kaisar, yang perlu Anda lakukan adalah menyeimbangkan. Saat ini Zhang Zong dibawa berbicara dengan sengit bahkan berbicara tentang pemberontakan dan pelanggaran hukum keluarga Chen bahkan jika Chen Beiyuan dalam kesulitan reaksi keluarga Chen terlalu intens hampir merupakan pemberontakan. Mendengus. Dengusan dingin datang dari jarak yang sangat jauh memicu guntur bergemuruh membawa kekuatan kekaisaran yang samar dan menakutkan. Kalau begitu, biarkan prajurit keluarga Chen saya menjadi baik. Kekaisaran dapat mengirim pasukan besar untuk menekan mereka. Saya, Chen Zeking, akan menunggu. Suara sombong dengan sedikit kekuatan kekaisaran itu bergema di seluruh istana, tiba-tiba membuat semua orang yang hadir berubah warna. Zhang Zong, yang tadinya begitu bersemangat, menjadi pucat, rambutnya berdiri, tubuhnya gemetar hebat, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Kirim pasukan besar untuk menekannya. Jika seseorang ingin menekan zona perang ketiga yang dikendalikan oleh keluarga Chen, 8 zona perang kekaisaran yang tersisa mungkin harus dimobilisasi bersama. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Apakah Anda sedang berperang saudara di sini? Dia tidak tahan dengan tuduhan ini. Pada saat itu, jika perang saudara benar-benar pecah, keluarga Zhangnya akan menjadi yang pertama dilikuidasi. Dibandingkan dengan kengerian Zhang Zong, kepala keluarga top seperti Bai Yinyun, Lin Sufeng, Wang Xuan, Dell terkejut dengan tingkat kultivasi yang ditampilkan oleh Chen Zeking. Kaisar Semu. Selain itu bukan jenis terobosan yang baru saja terjadi. Seolah-olah dia telah membuat banyak terobosan dan memiliki fondasi yang kokoh. Tidak heran dia tinggal di zona perang ketiga dan jarang muncul selama periode waktu ini. Ternyata dia sedang menstabilkan kultivasinya. Chen Zeking baru berusia 40 tahun ini tetapi dia telah menembus kaisar kuasi dan kaisar perang peringkat ke-8. Aku khawatir itu akan segera terjadi. Jika hidup atau mati Chen Beiyuan tidak dalam bahaya sekarang, dia mungkin akan menjadi kaisar perang kelas 8 di masa depan. Dari perspektif ini, keluarga Donghua Chen kemungkinan akan bangkit kembali. Tidak heran Chen Zeking berani menjadi begitu mendominasi dan tangguh. Setelah keluarga Chen bangkit, kekuatan tempur teratasnya di atas kertas mungkin tidak akan lebih lemah dari keluarga Jiang. Memikirkan hal ini, suasana hati para pejabat tinggi kekaisaran yang hadir sulit diprediksi. Bai Yinyun, kepala keluarga Bai yang terkait dengan keluarga Chen melalui pernikahan, tidak diragukan lagi sangat bahagia. Lin Sufeng, kepala keluarga Lin yang memiliki dendam dengan keluarga Chen, terkejut sekaligus senang. Dia terkejut karena kekuatan keluarga Chen meningkat terlalu cepat, menimbulkan ancaman yang terlalu besar bagi keluarga Lin. Dia senang karena dia tahu bahwa putrinya telah disihir oleh bajingan kecil Chen Beiyuan di kota ajaib. Jika dia kebetulan hamil dan mewarisi bakat Chen Beiyuan, bukankah keluarga Lin akan bisa mendapatkan Lin Xiaoyuan? Kalau begitu, tidak terlalu buruk juga. Hanya kaisar yang duduk dengan kokoh di atas tahta yang memiliki ekspresi wajah yang semakin dingin dengan kilatan dingin di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Kenaikan keluarga Chen terlalu cepat dan ditambah dengan kekuatan militer mereka sendiri, itu bukanlah hal yang baik bagi keluarga kerajaan Jiang. Kita harus menemukan cara untuk menekannya. Tepat ketika banyak tokoh besar di istana yang memegang kekuasaan besar di kekaisaran menyimpan motif tersembunyi yang memiliki banyak sekali pikiran dan membuat rencana mereka sendiri. Pada saat ini seorang kasim istana berkeringat deras dan tampak pucat bergegas masuk dengan tergesa-gesa mengabaikan aturan istana dan berteriak dengan cemas. Yang mulia, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kami baru saja menerima laporan mendesak dari garis depan. Marsekal Chen telah memerintahkan 1 juta pasukan yang menjaga perbatasan untuk mulai mundur dengan mengatakan bahwa mereka akan kembali ke Beijing. Bab 266 Tuan Chen melakukan perjalanan ribuan mil untuk membunuh kaisar perang keluarga Wei. 1 juta tentara yang ditempatkan di perbatasan akan mundur kembali ke Beijing. Keluarga Donghua Chen bahkan tidak menginginkan wilayah kekuasaan mereka sendiri di utara, mereka hanya membawa orang kembali untuk membunuh mereka. Ini bukan hanya tentang melepaskan tanggung jawab, tetapi juga tentang membalikkan keadaan. Berita ini menghantam hati semua pengambil keputusan utama di kekaisaran yang hadir di istana seperti bom besar yang menyebabkan semua kepala keluarga terkemuka berubah warna. Bahkan kaisar yang selalu memiliki wajah dingin dan tegas berubah warna pada saat ini. Berita mengejutkan ini bahkan lebih dahsyat dan menakutkan daripada penyergapan Chen Beiyuan dan pemberontakan Chen Zeking. Jika sesuatu terjadi pada Chen Beiyuan, paling banyak yang bisa dilakukan adalah membersihkan kota iblis dan membunuh banyak orang.
Pemberontakan dan pengepungan kota oleh Chen Zeking tanpa izin pengerahan pasukan paling banyak merupakan provokasi terhadap keagungan kerajaan dan tamparan di wajah keluarga Jiang. Chen Sanhe meninggalkan tanah itu dan menarik pasukannya memimpin 1 juta pasukan kembali ke Beijing. Jika terjadi kesalahan, situasinya akan berubah dan orang-orang akan meneriakkan panjang umur era baru. Yang Mulia Kaisar hanya ingin menekan keluarga Chen untuk melihat apakah dia bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk melemahkan kekuatan militer keluarga Chen. Akibatnya, ketiga pria dari keluarga Chen lebih galak, lebih kejam, dan lebih gila dari satu sama lain. Awalnya masalah itu bisa diselesaikan hanya dengan membuka jendela, tetapi sekarang keluarga Chen sudah mulai menghancurkan rumah. Keluarga Chen Donghua sekarang seperti harimau gila yang ingin membunuh siapapun yang mencurigakan. Sayangnya, Tuan Chen sekarang jelas berpikir bahwa keluarga kerajaan sangat mencurigakan. Tidak mungkin karena Chen Beiyuan mendapat masalah di kota ajaib dan kepala petugas kota ajaib bernama Jiang. Kalau begitu aku tidak akan mencari orang lain selain yang bermarga Jiang. Jadi pertanyaannya adalah, apakah keluarga Jiang benar-benar bersedia bertarung sampai mati dengan keluarga Chen tanpa alasan? Brengsek, bagaimana bisa Jiang Baiseng melakukan hal-hal seperti itu? Sebagai kepala petugas kota iblis, dia harus bertanggung jawab utama atas insiden sebesar itu. Kemari, beritahu Marsekal Chen untuk tidak tertipu oleh para pengkhianat. Aku akan memberikan penjelasan kepada keluarga Chen dari Donghua dalam 3 hari. Kaisar Donghua yang paling terhormat membanting tahta naga di depan semua orang, wajahnya menunjukkan sedikit kemarahan dan langsung menentukan masalah tersebut. Hal yang paling dikhawatirkan Jiang Baiseng terjadi. Pada saat kritis, saudaranya, kaisar yang mengutamakan kekuasaan di atas segalanya, memilih untuk mengorbankannya demi kepentingan situasi keseluruhan. Tidak mungkin keluarga kerajaan saat ini jelas tidak ingin disalahkan tanpa alasan dan bertarung sampai mati dengan keluarga Donghua Chen, jadi mereka membutuhkan penjelasan yang masuk akal. Jiang Baiseng yang merupakan pangeran kekaisaran dan kepala petugas kota iblis hampir tidak dapat digunakan. Tanda pisah. Tepat ketika seluruh eselon atas kekaisaran terguncang. Pasukan zona perang ketiga yang berada di luar kota ajaib juga mulai memaksa masuk ke kota di bawah tatapan ketakutan tokoh-tokoh penting yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, menurut gagasan Jiang Baiseng dan kepala keluarga kota iblis lainnya, mereka tidak akan pernah mengizinkan pasukan zona perang ketiga untuk masuk dan bahkan berpikir untuk membuka formasi pertahanan kota untuk melawan dan menunggu penyelamatan. Bahkan jika Anda hanya bisa bertahan sebentar, itu sudah bagus. Sayangnya manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Komandan distrik militer kota ajaib Kuiwu membuka gerbang dan menyambut pasukan masuk. Sekarang giliran para tokoh besar di Shanghai yang mengutuk. Namun tanpa diduga orang yang memimpin pasukan kali ini bukanlah Chen Zeking kepala keluarga Chen. Sebaliknya, dia menelan 100 buah umur panjang bayi, mendapatkan kembali vitalitas mudanya dan berubah menjadi tetua tertua keluarga Chen yang tampak seperti pria tua yang tampan. Tanda pisah. Sudah berakhir, sudah berakhir. Saat Jiang Baiseng mengetahui bahwa tentara telah memasuki kota, dia sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Keluarga Chen Donghua sangat agresif, mereka terlihat seperti ingin membunuh seseorang. Tidak ada pergerakan di ibu kota kekaisaran dan semua orang tampaknya memiliki kesepakatan diam-diam. Ini jelas berarti meninggalkannya. Tepat ketika dia sedang bersiap untuk menunggu orang-orang dari keluarga Donghua Chen datang dan menanyainya, dia menerima berita yang tidak baik maupun buruk. Yang Mulia, keluarga Donghua Chen mengepung keluarga Wei, keluarga Chen, keluarga Lei, keluarga Yun, Del di Modu terlebih dahulu, tetapi mereka tidak mengepung kita. Saya dengar beberapa tentara telah melindungi Villa Manor tempat keluarga Lin tinggal. Dan tetua agung dari keluarga Donghua Chen yang memimpin tim langsung pergi ke keluarga Wei setelah memasuki kota. Jelas bahwa dia berencana untuk berurusan dengan penguasa kota iblis terlebih dahulu. Sepertinya mereka tidak menganggap kita serius. Mendengarkan laporan bawahannya, Jiang Baiseng tidak tahu apakah dia harus terkejut atau marah. Rumah besar. Leng Ruobing sedang merawat Lin Yunluo yang lemah dan tertidur lelap karena dehidrasi. Karena efek dari esensi Beiyuan terlalu sombong, Lin Yunluo berada dalam keadaan tidak aktif menyerap vitalitas yang terkandung di dalamnya sementara kultivasinya sendiri juga terus meningkat. Malam itu Chen Beiyuan memberinya hampir semua energi positifnya. Ini adalah perlakuan khusus yang tidak dimiliki Jiang Yunhua, Bai Ruowei, Leng Ruobing, dan wanita lainnya. Namun karena kultivasi Lin Yunluo terlalu rendah, dia terlalu lemah untuk dipulihkan dan perlu tidur sebentar sebelum bangun. Pada saat ini Leng Ruobing menatap Lin Yunluo yang wajahnya kemerahan dan kulitnya semakin putih dan lembut dengan mata penuh iri dan sedikit rasa cemburu yang tersembunyi jauh di dalam. Dia tidak akan memberinya apapun ketika dia memintanya dan bahkan jika dia melakukannya, itu hanya sebanyak itu, bahkan tidak cukup untuk beberapa kali makan.
Tapi Nona Lin II tidak menginginkannya tetapi dia memaksakannya padanya dan memberikannya kepadanya sampai pada titik kegilaan. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Bei Yuan sekarang. Saya ingin tahu seberapa besar pesta yang dia bicarakan itu. Dia menundukkan kepalanya, menatap putri tidur di depannya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Jelas dia juga tahu beberapa rencana Chen Bei Yuan. Di sisi lain, alasan mengapa dia menjaganya untuk merawat Lin Yunluo adalah karena dia tidak ingin dia terlibat. Di luar Manor, resimen lapis baja berat dari zona perang ketiga menjaganya dengan senjata berat. Pada saat ini Leng Ruobing yang sedang menyekat tubuh Lin Yunluo tiba-tiba merasakan hawa dingin yang mengerikan seperti bencana alam. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela dan segera melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Apa itu? Tanda Swos. Langit di atas kota ajaib tiba-tiba sebuah wajah tua raksasa muncul di atas kota ajaib pada suatu titik yang menutupi seluruh kota, menatap wajah-wajah yang tercengang. Tak lama kemudian wajah tua raksasa itu mengunci keluarga Wei dari kota iblis yang dikelilingi oleh pasukan keluarga Chen di bawah. Saat wajah tua raksasa itu melihat keluarga Wei, leluhur keluarga Wei yang bersembunyi jauh di dalam keluarga Wei dan berendam di kolam obat langsung terbangun. Kaisar perang keluarga Wei merasakan napas yang familiar dan rasa sesak yang luar biasa. Dia segera menjerit. Chen Sanhe. Kekaisaran Donghua memiliki larangan bahwa kaisar perang peringkat 8 tidak diizinkan untuk dengan mudah saling membunuh atau ikut campur dalam urusan keturunan mereka. Sebagai salah satu orang terkuat dalam umat manusia, apakah Anda akan melanggar aturan? Boom! Sebuah pikiran iblis yang mengerikan yang menekan gunung, sungai, dan bumi datang dari ribuan mil jauhnya dengan paksa turun melalui wajah tua besar di atas kota iblis dan langsung menekan kaisar perang dari keluarga Wei. Di hadapan pikiran jahat yang mengerikan itu, leluhur keluarga Wei merasa sekecil semut. Mereka berdua berada di peringkat ke-8, tetapi perbedaan di antara mereka sangat besar. Tidak. Boom! Dalam sekejap seluruh kota iblis terguncang. Aura leluhur keluarga Wei langsung padam seperti kunang-kunang di tengah tatapan heran dan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya. Aturan tinjuku adalah aturannya jika kamu tidak setuju maka biarkan kekaisaran Donghua yang menjadi penengah untuk orang tua sepertiku. Bab 267 Baiyus kakak ipar, hal-hal baik akan datang kepada mereka yang diberkati. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Boom! Di tengah tatapan kaget dan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, keluarga Wei raksasa di kota iblis hampir rata dengan tanah. Kolam obat besar yang tersembunyi jauh di keluarga Wei juga benar-benar terbuka dan aroma obat spiritual yang kaya memenuhi udara. Puff! Mayat seorang pria tua tanpa dagu dengan banyak lubang di tubuhnya jatuh ke kolam obat hijau besar yang memancarkan aroma yang kuat. Matanya kusam dan tak bernyawa. Tidak peduli betapa menakutkannya vitalitas yang terkandung dalam pemandian obat yang terbuat dari ramuan ajaib yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi dan tidak peduli bagaimana ia menyehatkan tubuhnya saat ini, itu tidak berguna. Karena jiwanya hancur. Nenek moyang keluarga Wei sudah mati. Yang satu ini menekan seluruh kota iblis dan merupakan ketergantungan terbesar keluarga Wei, penguasa kota iblis. Mimpi buruk yang dulunya paling ditakuti oleh banyak orang sebenarnya telah jatuh. Terlebih lagi, jatuhnya begitu mudah dan sederhana. Seolah-olah mereka adalah semut yang dimusnahkan sesuka hati. Dalam sekejap, semua keluarga besar di kota iblis memandang wajah tua besar di atas kota iblis dengan mata terkejut dan ketakutan tak percaya seolah-olah mereka telah melihat dewa legendaris dan wajah mereka menjadi pucat. Nenek moyang keluarga Wei adalah seorang kaisar perang kelas 8, seorang pejuang top yang berdiri di puncak dunia, bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Dari awal hingga akhir, Chen Sanhe, manusia terkuat, tidak turun secara langsung. Sebaliknya, pikiran jahatnya diisolasi dari ribuan mil jauhnya dan turun ke kota iblis tempat dia membunuh seorang kaisar perang kelas 8. Apakah ini kekuatan sejati dari keluarga Donghua Chen? Pada saat ini semua keluarga bangsawan di kota ajaib dengan jelas memahami seberapa besar kesenjangan antara keluarga-keluarga top dan keluarga tingkat menengah. Sebelumnya mereka seperti katak dalam sumur yang melihat langit dari dalam sumur dan mengira bahwa keluarga Wei adalah langit itu. Hari ini, secarik langit milik keluarga Wei dengan mudah terkoyak. Di depan keluarga Donghua Chen, keluarga Wei tidak berbeda dengan katak dalam sumur. Kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama dari awal hingga akhir. Di antara keluarga-keluarga terkemuka di kekaisaran, keluarga Donghua Chen selalu menduduki peringkat pertama dan tetap kokoh di 3 teratas. Mereka juga merupakan satu-satunya 2 keluarga terkemuka di kekaisaran yang memiliki manusia terkuat. Siapakah orang terkuat dari ras manusia? Mereka adalah orang-orang kuat yang telah mencapai puncak dari jalan tertentu di antara kaisar perang tingkat 8. Mereka hampir tak terkalahkan di antara orang-orang kuat dengan level yang sama.
Setiap orang terkuat dari umat manusia adalah fondasi terkuat umat manusia. Sayangnya Chen Sanhe adalah salah satu manusia terkuat. Di Kekaisaran Donghua hanya ada 2,5 manusia terkuat. Keluarga Donghua Chen menduduki salah satu tempat. Semua yang terlibat tidak akan terhindar jika ada yang berani menyerang kilin keluarga Chen saya, mereka harus siap agar properti mereka disita dan plan mereka dibasmi. Jika Anda berani mengangkat tangan, saya akan memenggal kepala Anda. Wajah tua besar yang menjulang di atas seluruh kota iblis dengan tenang melirik seluruh kota iblis lalu berbicara dengan lembut kepada pasukan keluarga Chen di bawah. Begitu kata-kata itu jatuh, pasukan itu menanggapi serempak dan dengan keras. Saya akan mengikuti perintah komandan. Saya akan mengikuti perintah komandan. Saya akan mengikuti perintah komandan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Tuan Chen melihat ke arah istana kekaisaran mendengus dingin dan menghilang. Saat pikiran jahat yang mengerikan itu pergi dalam sekejap, seluruh kota iblis seperti langit yang cerah setelah hujan, kabut menghilang dan cahaya dipulihkan. Beban berat yang membebani hati banyak orang juga menghilang. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa malapetaka yang terjadi kemudian baru saja dimulai. Tetua Agung keluarga Chen mengeluarkan daftar yang telah disiapkan sejak lama, memobilisasi energi spiritual langit dan bumi, dan suaranya bergema di seluruh kota iblis seperti guntur, dan dia mengucapkan dengan dingin. Daftar peserta yang terlibat dalam pemberontakan di kota iblis adalah sebagai berikut: keluarga Wei kota iblis, keluarga Lei kota iblis, keluarga Yun kota iblis, keluarga Hai kota iblis, keluarga Chen kota iblis. Kali ini aku tidak akan meletakkan pedangku selama 3 hari untuk menekan pemberontakan. Reruntuhan keluarga Wei. Leluhur. Wei Xiao berlutut menatap mayat yang mengambang di kolam obat dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Pilar keyakinan di hatinya runtuh seketika. Dia tampak seperti berada dalam mimpi saat ini, seluruh tubuhnya dalam keadaan kesurupan dan matanya kusam. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa gunung kota sihir keluarga Wei yang menjulang tinggi akan runtuh dalam sekejap dan berubah menjadi reruntuhan. Menghadapi pisau jagal pasukan keluarga Chen, para pejabat tinggi dan anak-anak keluarga Wei yang dulunya sangat arogan ketakutan hingga tidak bisa menahan diri, hampir menjadi gila dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Mayat leluhur keluarga Wei dirantai dan diseret keluar dari kolam obat seperti anjing tua. Sudah berakhir, keluarga Wei sudah selesai. Keluarga Chen dari kota ajaib. Tuan, mohon ampuni hidup saya Tuan, mohon ampuni hidup saya. Urusan Tuan Muda benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Chen kota iblisku, tidak. Puff. Kepala Chen Yulu terlempar keluar dan darah panas menyembur keluar dari lehernya seperti Chen Sui sebelumnya. Mengikuti dari belakang adalah Chen Sang, Tuan Muda keluarga Chen di kota ajaib. Namun pisau daging itu tidak berhenti. Setelah leluhur keluarga Wei, satu-satunya kaisar perang tingkat 8 di kota iblis, musnah. Tidak ada lagi keberadaan di seluruh kota iblis yang dapat mengancam pasukan zona perang ketiga. Tentu saja pembantaian properti dan pemusnahan seluruh klan juga terjadi. Selain penyakit kronis ini, pion yang telah disisipkan negara-negara di seluruh dunia ke kota ajaib selama bertahun-tahun juga ditarik satu persatu dan kepala mereka dipenggal. Pembersihan ini ditakdirkan untuk meledakkan semua abses dan tumor yang telah terakumulasi di kota ajaib selama bertahun-tahun dan menyembuhkan luka dengan mengikis tulang. Pada saat yang sama, ini juga untuk mempersiapkan ekspedisi yang akan datang ke negeri Sakura. Saat pembersihan terjadi di kota iblis, 1 juta tentara kekaisaran Donghua di perbatasan sebenarnya perlahan-lahan mundur yang segera menarik perhatian negara-negara di seluruh dunia dan berbagai pasukan binatang asing. Pada saat yang sama, berita bahwa Chen Beiyuan disergap dan hidup atau matinya dalam bahaya tidak dapat ditekan dan menyebar. Keluarga tersembunyi keluarga Ji. Sesuatu terjadi pada Beiyuan. Ketika wanita bangsawan yang pulang untuk mengunjungi kerabatnya mendengar berita itu, wajahnya tiba-tiba berubah drastis dan hatinya bergetar. Di sebelahnya, seorang pria paruh baya dengan wajah menantang memiliki sedikit seringai di wajahnya. Keluarga Chen semakin kuat saja tepat ketika seseorang dalam kesulitan dan hidup atau matinya tidak ditentukan. Mereka pertama-tama mengirim pasukan untuk mengepung kota ajaib dan kemudian menarik pasukan kembali ke Beijing. Mereka ingin mengepung istana ini jauh lebih kuat daripada pengepungan keluarga Ji saya dulu. Snap. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, pria yang tidak sopan itu ditampar oleh wanita bangsawan itu dan pipi kanannya langsung membengkak. Jikong, kau bajingan, Beiyuan adalah keponakanmu, dan kau sebagai pamannya bersikap seperti ini ketika dia mendapat masalah. Kau ingin melibatkan dendam generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Jika kau punya nyali, pergilah cari saudara iparmu.
Jika Anda berani bersikap jahat kepada putra saya lagi, saya akan memukul mulut Anda hingga hancur berkeping-keping. Setelah ditampar, wajah Jikong menjadi pucat. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan dadanya naik turun. Namun, melihat saudara perempuannya sendiri di depannya, dia akhirnya menahannya karena tekanan darah. Saya baru saja kembali ke rumah orang tua saya dan sesuatu yang sangat serius terjadi di rumah sehingga saya harus kembali secepat mungkin. Keluarga Bai. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi, ipar laki-laki saya dalam masalah. Bai Yus seperti seekor monyet yang mengetahui bahwa rajanya telah dibunuh. Dia melompat-lompat dengan tergesa-gesa dan bergegas menuju ruang retret kakak perempuannya sambil berteriak. Namun, sebelum dia bisa mendekat, wajah kanannya terkena hembusan udara tiba-tiba dan terlempar. Gulung. Suara dingin Bai Ruowei bergema dari ruang rahasia. Apakah Bai Yuan baik-baik saja? Bagaimana mungkin dia tidak tak? Tali merah yang terikat di tangannya tetap stabil yang berarti bahwa semuanya baik-baik saja di Bai Yuan. Bai Yus yang ditampar tanpa alasan berguling-guling di tanah beberapa kali melihat ke arah ruang rahasia dengan tatapan heran dan aneh seolah-olah dia mengerti sesuatu dalam sekejap. Ada yang salah dengan sikap adikku. Mungkinkah itu? Bai Yus bereaksi dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia bergegas ke gerbang keluarga Bai dan melolong di luar. Kakak, kenapa kamu pingsan karena menangis? Kakak ipar akan baik-baik saja. Para mata-mata dari semua pihak yang bersembunyi di luar keluarga Bai mendengarkan tangisan iblis kecil dari keluarga Bai saling memandang dan terdiam membisu. Hal-hal baik datang kepada mereka yang beruntung. Apakah Anda yakin tidak mengutuk saudara ipar Anda sampai mati? Tanda pisah. Pada saat ini Chen Beiyuan, sumber dari semua kejadian, kembali ke Quill Fight. Bab 268 Chen Beiyuan di sini kamu tidak bisa memukulku tapi tidak apa-apa bagiku untuk memukul. Quill Fight. Setelah beberapa bulan Chen Beiyuan kembali lagi ke sini dan bersamanya datang roh jahat kuno yang diikat oleh rantai penjara naga kuno dan masih gelisah. Pemilik. Begitu dia diteleportasi ke Quill Void, Chen Beiyuan belum merasakan sensasi berdiri di tanah yang kokoh ketika dia dipeluk oleh bola kapas besar yang langsung tergantung di udara dan sangat terperangkap di dalamnya. Chen Beiyuan yang tampak tinggi di depan protagonis wanita takdir lainnya selalu tampak sangat kecil di depan roh artefak Void Selir Phoenix seperti anak kecil yang tidak pernah tumbuh dewasa. Dihadapkan dengan antusiasme Void Spirit, Chen Beiyuan merasa sesak dan tidak berdaya pada saat yang sama. Dia juga tahu betul mengapa Void Spirit begitu antusias. Menurut aturan Quill Fight, orang luar tidak bisa masuk sampai dibuka kembali. Namun, beberapa hal tidak mutlak. Apa yang disebut aturan harus sedikit dilonggarkan bila sesuai. Contohnya, sebelumnya untuk mendapatkan duri pembunuh dewa dan metode ramalan jiwa Dayan, 2 harta kelas 8, dia berutang kepada pihak lain 2 kali. Seperti kata pepatah, sudah sepantasnya untuk membayar kembali hutang. Inilah mengapa dia berkata akan membayar kembali hutang tersebut sebelumnya. Pada saat yang sama, ini juga alasan mendasar mengapa Void Spirit tidak akan ragu untuk melanggar aturan dan menggunakan kekuatan Void Temple untuk memindahkan Chen Beiyuan. Dia lapar. Masuk akal dan logis bagi kreditur untuk menjadi lebih antusias ketika mereka melihat bahwa debitur bersedia membayar kembali hutang. Dia sudah lapar selama beberapa bulan sejak terakhir kali dia makan kenyang sekarang setelah dia akhirnya melihat orang lagi, sulit untuk tidak bersemangat. Awalnya Chen Beiyuan memiliki banyak cara untuk menghadapi roh jahat dewa kuno, tetapi sebagian besar dapat dikonsumsi atau lebih ekstrim dan akan menghancurkan topeng dewa kuno. Setelah menimbang pro dan kontra, Quill Fight tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Tidak hanya menghemat kartu truf yang berharga, tetapi juga mempromosikan hubungan dengan roh Void dan mencapai tujuan yang paling harus Anda lakukan adalah mengorbankan diri sendiri. Dapat dikatakan bahwa kita membunuh 2 burung dengan 1 batu. Melihat pasangan itu bertingkah seolah-olah mereka saling mencintai, roh jahat kuno yang terikat erat di samping sangat marah sehingga dia mulai meronta-ronta dengan panik menyebabkan rantai penjara naga kuno di tubuhnya mengeluarkan suara yang mengerikan. Jika bukan karena rantai penjara naga kuno senjata sihir tingkat 8 yang bahkan dapat mengunci naga berdarah murni, aku khawatir itu akan bisa melepaskan diri. Mungkin perjuangan dahsyat roh jahat dewa kuno terlalu hebat yang segera menarik perhatian Chen Beiyuan dan yang lainnya. Baiklah Putri Huang, tolong lepaskan aku dulu, aku tidak bisa lari. Biarkan aku menyingkirkan bola lampu ini dulu. Baiklah Tuan, tolong singkirkan dia dengan cepat. Selir Phoenix sangat merindukanmu. Anda tidak tahu bahwa ketika saya tidur di malam hari, saya memimpikannya sosok agung Anda. Anda tidak tahu bahwa berat badan saya turun dalam beberapa bulan terakhir ketika Anda pergi. Setelah beberapa bujukan dan jaminan, Chen Beiyuan akhirnya membuat roh Void yang telah lama ditunggu-tunggu dengan mata serakah dengan enggan melepaskan lengannya dan membiarkannya pergi.
Sejujurnya, Chen Beiyuan merasa sulit membayangkan roh void di depannya yang tampaknya telah mengalami perkembangan sekunder, telah menjadi lebih tinggi dan gemuk dan tampak seperti ratu raksasa, seolah-olah dia tidak pernah bisa membayangkannya menjadi kurus. Tepuk hati nuranimu, apakah kamu benar-benar kehilangan berat badan? Kamu mempermainkan? Lupakan saja, wanita selalu mengatakan satu hal dan maksudnya hal lain. Jika Anda menurunkan berat badan, Anda akan kehilangan berat badan, mungkin itu kebalikan dari menurunkan berat badan. Chen Beiyuan menghibur dirinya sendiri dan kemudian berjalan menuju roh jahat kuno di depannya. Snap! Dia menjentikan jarinya. Rantai penjara naga kuno yang melilit roh jahat dewa kuno secara otomatis terlepas dan tidak lagi mengikat tubuhnya. Ia berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang kembali ke tangannya dan diterima ke dalam ruang sistem. Bang! Roh jahat dewa kuno yang belenggunya tiba-tiba terlepas langsung jatuh ke tanah tergeletak di tanah menatap Chen Beiyuan yang berdiri di depannya dengan tidak percaya. Roh jahat dewa kuno. Apa yang terjadi? Kamu mengikatnya dengan erat barusan, kenapa tiba-tiba longgar? Topeng perunggu dengan ekspresi menangis yang aneh juga memiliki ekspresi aneh seolah-olah sedikit bingung. Namun kebencian mengerikan dari lubuk jiwanya membuatnya langsung meninggalkan emosi yang disebut tidak berguna itu. Bunuh. Dia memandang dengan ganas ke arah Chen Beiyuan yang begitu dekat dan tanpa pertahanan dan langsung menghantam dengan satu-satunya lengan kiri perunggu yang tersisa. Tinju besarnya langsung merobek kehampaan melepaskan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini sedemikian rupa sehingga bahkan seorang kaisar perang kelas 8 biasa pun harus mundur 3 kaki dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Tetapi menghadapi pukulan yang hampir mengerikan ini, Chen Beiyuan tidak memiliki sedikit pun pikiran untuk bertahan dan seolah-olah dia tidak melihatnya. Boom! Ketika kepalan tangan perunggu raksasa itu berjarak 1 mm dari Chen Beiyuan, tiba-tiba kepalan itu ditutupi oleh kekuatan suci kehampaan dan semua kekuatannya langsung menghilang. Roh jahat kuno itu merasa seolah-olah pukulannya mengenai kapas dan semua kekuatan menghilang tanpa jejak. Topeng perunggu dengan ekspresi menangis aneh membeku sesaat seolah tidak percaya. Chen Beiyuan dengan tenang melihat tinju perunggu yang begitu dekat di depannya tetapi tidak dapat menembus jarak terakhir, tidak ada jejak keterkejutan di wajahnya. Tidak boleh berkelahi di kuil. Ini adalah aturan khusus dari senjata ilahi kelas 9 Kuil Fight. Mungkin benda jahat yang menakutkan ini, topeng dewa kuno pada masa jayanya, sedikit bisa menahan kekuatan aturan Kuil Fight. Namun, ini jelas tidak termasuk topeng dewa kuno yang sekarang dalam kondisi rusak. Terlebih lagi, roh jahat yang berubah dari topeng dewa kuno kini telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya dan umumnya lemah sehingga semakin tidak mungkin untuk melawan aturan Kuil Fight. Setiap orang normal akan menyadari aturan Kuil Fight saat ini. Tapi masalahnya adalah roh jahat kuno itu jelas bukan orang biasa. Dia adalah monster dan anak nakal yang disiksa dalam segala hal dan darahnya disuling menjadi roh jahat. Pikirannya penuh dengan keinginan untuk membunuh dan bertarung. Biarkan dia membunuh orang dan dia mungkin tidak punya masalah besar. Biarkan dia menggunakan otaknya, kemudian biarkan dia membunuh orang. Bunuh, 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 bunuh. Dia terlihat dengan panik mengayunkan tinju perunggu persegi besarnya ke arah Chen Beiyuan, seolah-olah dia akan memukulinya menjadi panekuk kecil. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tetap tidak bisa menyentuh Chen Beiyuan sama sekali. Bahkan, dengan konsumsi yang terus-menerus, tubuhnya yang hanya setinggi 6 kaki secara bertahap mulai menyusut. Tidak mungkin, sebagai objek jahat tanpa pembawa dan pasokan energi yang konstan, tidak mungkin baginya untuk mandiri. Hasil akhirnya adalah ia akan kembali menjadi topeng dewa kuno. Segera hanya tersisa kurang dari 3 meter. Mungkin dia lelah sehingga dia tanpa sadar berhenti. Satu-satunya tangan kirinya yang tersisa tanpa sadar menopang lututnya, bernapas dengan berat. Wosh wosh wosh. Namun meskipun dia lelah, dia masih menatap Chen di depannya dengan tatapan kesal. Apakah kamu sudah menyelesaikan pertarungan? Snap. Tamparan keras terdengar. Roh jahat kuno itu ditampar ke tanah dan wajah bertopeng perunggu yang menangis menatap Chen Beiyuan yang mengangkat tangannya di depannya dengan sedikit tidak percaya. Anak kecil, kamu mungkin tidak menyadari masalah yang sangat serius. Di tempat ini kamu tidak bisa memukulku, tapi aku berbeda. Aku boleh memukulmu. Chen Beiyuan memandangi anak nakal yang dipukuli dengan bodoh di depannya dengan senyum jahat di wajahnya dan mengangkat tangan kanannya lagi. Tahukah kamu bahwa semua roh di sini harus memanggilku tuan, tempat ini akan berada di bawah perlindunganku di masa depan. Snap. Bab 269 Dewa Kuno Roh Jahat, bukankah kau menindas dewa yang jujur? Terkadang hak istimewa selalu ada secara objektif. Jika tidak, mengapa Chen Beiyuan begitu banyak menanggung penghinaan sebelum dia tidak berani melawan dan harus secara aktif bekerja sama dengan roh void ketika itu menindasnya?
Bukankah demi hak istimewa saat ini kita menanggung penghinaan sementara? Han Xin untuk sementara waktu menderita penghinaan karena ditendang di selangkangan dan begitu pula Chen Beiyuan baik tubuh bagian atas maupun bawah telah menderita dan siapa yang tahu kepahitannya. Saya telah berkorban begitu banyak, membayar begitu banyak, memberi begitu banyak, memberi makan begitu banyak, dan melakukan begitu banyak sebelumnya. Jadi apa salahnya mendapatkan beberapa hak istimewa sebagai imbalan? Meskipun ini mungkin tampak seperti hidup dari seorang gigolo, jadi apa? Apakah Anda mengajari saya cara melakukan sesuatu? Fight Spirit tidak mengatakan apapun. Jepret, 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 jepret. Suara tamparan itu sangat keras di kuil void yang luas dan sunyi. Pada saat ini Dewa Kuno Roh Jahat merasakan apa itu penindasan telanjang. Jika kamu memukul orang lain, kamu tidak akan bisa memukul sehelai rambut pun. Jika orang lain menamparkan wajahmu, itu akan menjadi tamparan yang keras. Ini adalah penindasan yang sangat brengsek bagi Tuhan. Sejak dia diubah menjadi roh jahat, dia tidak pernah diganggu seperti ini. Selalu dia yang memukuli yang lain menjadi berkeping-keping, bagaimana mungkin dia hanya ditampar wajahnya. Yang lebih menjengkelkan adalah bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba menghindarinya, dia akan dipaksa untuk menghadapi serangan itu karena campur tangan kekuatan ilahi kosong dan dipukuli. Jepret, jepret, jepret. Apakah kamu yakin? Apakah kamu yakin? Apakah kamu yakin? Apakah kamu yakin? Saat ini Chen Beiyuan merasa seperti memukuli anak nakal. Kamu tidak yakin kan? Kamu menunjukkan gigimu kan? Kamu menyukainya kan? Aku akan membiarkanmu, aku akan Wow. Setelah ditampar selama setengah jam, seorang anak nakal akhirnya tidak tahan lagi. Dia duduk di tanah dan menangis terseduh-seduh. Topeng perunggu dengan ekspresi menangis yang aneh menggambarkan tampilan kesedihan dan frustrasi dengan air mata yang menetes dari sudut matanya. Dia masih seorang anak kecil. Siapa yang tahan dipanggil selama setengah jam tanpa alasan? Melihat roh jahat Dewa Kuno menangis begitu keras, Chen Beiyuan merasa sedikit berhati lembut. Dia dengan lembut membelai topeng perunggu yang lebih besar darinya, menyeka air mata sebesar kepalan tangannya, dan berkata dengan lembut. Oke, berhenti menangis. Aku tidak akan memukulmu lagi. Aku tidak tahan mendengar tangisanmu lagi. Jika saja kamu mendengarkanku, semuanya akan baik-baik saja. Bagaimanapun juga, aku adalah tuanmu. Tamparan barusan sepertinya mengenai wajahmu, tetapi sebenarnya menyakitkan hati. Baiklah, aku tahu bahwa kamu menelan esensi darah dan fragmen jiwa dari 5 kaisar kuasi Xiao Qing, wanita racun, patriark keluarga Ling, kaisar kuasi babi gendut, dan pendekar pedang Langsin. Siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian. Kamu dan aku akan membaginya 30 dan 70 dan mari kita lupakan saja. Setelah banyak liku-liku, Chen Beiyuan akhirnya menunjukkan taringnya yang ganas. Ketika roh jahat Dewa Kuno menghancurkan 5 kaisar kuasi menjadi berkeping-keping, ia juga menelan esensi kehidupan dan fragmen jiwa mereka. Jika tidak, tanpa adanya inang, dia tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Tentu saja Chen Beiyuan juga mengingini esensi dan fragmen jiwa dari 5 kaisar kuasi. Kekuatan kelima orang itu di atas leluhur keluarga Wu, Xiao Qing, bahkan berada di puncak tingkat kuasi kaisar dan hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar perang tingkat 8. Esensi darah dan fragmen jiwa mereka secara alami sangat berguna bagi Chen Beiyuan. Meskipun kultivasinya saat ini hanya berada di puncak Raja Perang, tubuh fisiknya dengan berkat transformasi naga darah sebanding dengan senjata ilahi tingkat 7 puncak. Dia dapat bertarung melawan kuasi kaisar dan kekuatan jiwanya juga mendekati standar kuasi kaisar. Jika dia bisa mendapatkan esensi darah dan fragmen jiwa dari kelima orang ini, dia bisa mencoba meningkatkan tubuh fisiknya ke tingkat senjata ilahi kelas 8. Saat itu, bahkan ketika menghadapi seorang kaisar perang kelas 8 yang baru saja menerobos, dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung langsung alih-alih mengandalkan banyak kartu truf sepanjang waktu. Menurut rencana berikutnya, dia pasti harus mengirim pasukan ke negara Sakura. Saat itu, ada kemungkinan besar dia akan diserang dan dibunuh oleh kaisar perang peringkat 8, jadi tentu saja dia perlu meningkatkan kekuatannya sendiri. Adapun kultivasinya, dia masih sedikit kekurangan saat ini. Jika seseorang ingin menembus kaisar perang tingkat 7, seseorang perlu memadatkan kekuatan magis bawaan yang unik baginya. Saat ini dia sudah memiliki ide yang sesuai tetapi akan membutuhkan waktu. Meskipun kultivasinya belum membuat terobosan besar, penguatan tubuh fisik dan jiwanya pasti akan lebih meningkatkan kekuatannya. Kamu hanya ingin 30. Roh jahat kuno itu mengangkat kepalanya dan menatap Chen Beiyuan yang tiba-tiba menjadi lembut di depannya seolah-olah dia sedikit tidak nyaman. Snap. Dia ditampar lagi. Teman kecil, Anda mungkin telah membuat kesalahan lagi. 30% milik Anda dan 70% milik saya. Chen Beiyuan mengulurkan tangannya, meluruskan wajah miring dari roh jahat Dewa Kuno itu dan berbicara dengan lembut. Roh jahat Dewa Kuno. Dia bekerja sangat keras untuk membuat panekuk, tetapi dia hanya mendapat 30. Letakkan di sini sebagai pengorbanan yang Bukankah kamu menindas Tuhan yang jujur? Lagi pula, bukankah kamu bilang kamu tidak akan berkelahi lagi?
Kenapa kamu masih bertarung? Wow. Merasa sedih, anak nakal roh jahat kuno mulai menangis dengan keras lagi. Chen Beiyuan tidak mentolerir ini dan mengangkat tangannya untuk memberikan serangkaian tamparan lagi. Snap 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 snap. Menangis berarti kamu tidak patuh, kamu tidak mau menerima. Aku akan mengurangi 10 lagi darimu. Sekarang jadi 28. Jika kamu menangis lagi, akan jadi 19. Setelah beberapa negosiasi yang bersahabat, roh jahat kuno itu akhirnya menyetujui kondisi 20-80 dan berhasil mendapatkan sentuhan lembut dan pengampunan Chen Beiyuan. Segera setelah menyerahkan sebagian besar esensi darah dan fragmen jiwa kuasi kaisar, anak nakal yang frustrasi itu berubah kembali menjadi topeng dewa kuno dan dibawa pergi oleh Chen Beiyuan. Namun setelah memecahkan masalah roh jahat dewa kuno, Chen Beiyuan tidak menghela napas lega. Karena dia tahu betul bahwa selain anak nakal ini, ada lawan yang sangat jahat menunggunya. Pertempuran berikutnya sangat penting. Roh Fight yang telah lama menunggu dengan sabar tidak sabar untuk meraih tangan Chen Beiyuan dan menyeretnya pergi secara paksa. Tuan, aku punya sesuatu yang bagus untuk kau coba, aku yakin kau akan tertarik. Siku, ayo masuk dan lihat. Jauh di dalam jiwa. Naga kecil konyol bernama Anu yang sedang dalam proses transformasi dalam tidurnya dengan penuh perhatian mendengar suara menyeruput yang begitu familiar baginya dan tampak ada kebingungan di wajah tidurnya. Itu tidak benar, dia tidak minum nan. Pada saat ini, sebotol susu hewan segar muncul begitu saja dari udara tipis di kedalaman jiwanya dan di tangannya. Dia memegangnya langsung saat dia tidur dan memasukkannya ke mulutnya dengan cekatan. Dia jelas telah melakukan tindakan ini berkali-kali dan telah menguasainya hingga ke inti. Lagi pula dia minum 2,5 botol nana setiap hari. Slurp, slurp, slurp. Tiba-tiba tubuh naga kecil konyol itu bergetar dan wajah tidur kecil yang lucu itu tampak sedikit terkejut dan aneh. Nana terlihat sedikit aneh hari ini. Dia tampak jauh lebih segar dan lebih pas sekali. Bab 270 rencana invasi dimulai. Awalnya Chen Beiyuan mengira bahwa hal-hal baik yang disebutkan oleh Roh Fight adalah kebohongan, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar nyata. Dan itu benar-benar hal yang hebat. Sungguh mengerikan bahwa dia benar-benar menyembunyikan atribut yang begitu menakutkan. Tentu saja julukan yang Anu berikan kepada selir Huang tidak salah. Baru pada saat inilah Chen Beiyuan mengerti mengapa naga kecil konyol Anu sangat suka minum nana. Tentu saja cinta untuk beberapa hal tidak pernah besar atau kecil. Cegukan. Sementara Chen Beiyuan bersembunyi di Kuil Void sambil bernyanyi dan minum sepanjang jalan, orang-orang dari seluruh kekaisaran Donghua dan bahkan beberapa kekuatan asing mencarinya seolah-olah untuk menentukan apakah dia hidup atau mati. Tidak mungkin dampak penyergapan dan pembunuhan Chen Beiyuan terlalu besar, sedemikian besar sehingga menyebabkan kekacauan di sebuah kekaisaran puncak. Sebuah kota internasional dikepung lebih dari selusin keluarga bangsawan dimusnahkan satu demi satu dan mata-mata dari berbagai negara terlibat dan tidak dapat melarikan diri dari kematian kepala-kepala yang dipenggal hampir memenuhi sungai Huangpu, mewarnainya menjadi merah. Pada saat yang sama, 1 juta tentara yang ditempatkan di perbatasan utara Kekaisaran Donghua juga mulai dievakuasi dengan cara yang perkasa. Bahkan wilayah besar yang telah ditaklukkan sebelumnya dan zona khusus perbatasan pertama Kekaisaran yang akan didirikan ditinggalkan. Dalam sekejap, celah besar muncul di perbatasan utara yang seharusnya menjadi garis pertahanan terkuat Kekaisaran. Pada saat yang sama, gerakan aneh terjadi satu demi satu di pangkalan militer di seluruh Kekaisaran Donghua. Harga senjata di pasar gelap di berbagai tempat meroket begitu senjata dijual, senjata tersebut akan langsung habis terjual sangat sulit untuk menemukan pistol. Dan lelaki tua Chen yang merupakan pilar giok putih yang menopang langit dan balok emas ungu yang membentang di lautan Kekaisaran Donghua turun ke kota iblis dengan pikirannya dan dengan paksa membunuh leluhur keluarga Wei. Setelah itu, pertempuran mengerikan antara manusia terkuat pecah di langit di luar ibu kota Kekaisaran. Diduga Marsekal Chen dan leluhur keluarga kerajaan Jiang bertempur di udara. Meskipun pertempuran tidak berlangsung lama dan berakhir dengan sangat cepat, keributan hebat yang ditimbulkannya masih membuat banyak orang melompat ketakutan. Di tengah serangkaian kekacauan, keluarga-keluarga kecil dan menengah mulai menjadi gugup karena takut mereka akan terlibat dan hancur bersama. Keluarga-keluarga teratas yang memegang saham asli telah menyatakan sikap netral mereka dan tidak akan menyerah dengan mudah. Perang saudara di Kekaisaran Donghua tampaknya akan pecah kapan saja. Saat ini hidup dan mati Chen Beiyuan tidak diragukan lagi menjadi kunci. Jika orang masih hidup, akan ada ruang untuk bermanuver. Jika orang itu pergi, maka saya khawatir kita benar-benar harus menggunakan pisau dan senjata api. Tanda pisah.
Melihat hal sebesar itu terjadi di Kekaisaran Donghua, negara yang paling bersemangat tidak diragukan lagi adalah Kerajaan Sakura. Keluarga Ito. Kota ajaib ayah sekarang dikepung ketat dan orang-orang kita telah dibunuh satu demi satu. Sulit untuk menyampaikan informasi apapun. Namun, menurut tren saat ini, saya khawatir Chen Beiyuan benar-benar dalam masalah. Masih belum ada kabar tentang Duji dan yang lainnya. Mereka mungkin telah dihalangi oleh keluarga Chen. Kemungkinan mereka tidak lagi hidup. Untungnya, mereka tidak tahu banyak. Teman-teman kita di ibu kota Kekaisaran juga melihat leluhur dari berbagai keluarga kembali satu demi satu dan juga memverifikasi keaslian pertempuran antara manusia terkuat. Saya khawatir keluarga Chen benar-benar berselisih dengan keluarga Jiang. Saat ini perbatasan utara Kekaisaran Donghua hampir kosong. Yang disebut garis depan kota dan orang-orang yang ditinggalkan untuk berjaga sama sekali tidak perlu ditakuti. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah kota kosong. Sekarang adalah waktu terbaik untuk meluncurkan rencana invasi. Ito Ziyu melapor kepada ayahnya di depannya dengan sangat gembira dan wajahnya dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Seperti yang diharapkan dari ayahku, sebuah rencana kecil menyebabkan kekacauan di seluruh Kekaisaran Donghua dan menyebabkan perselisihan internal. Selanjutnya selama rencananya berhasil mereka dapat menggunakannya untuk mencaplok Kekaisaran Donghua dan memperbudak orang-orang Donghua. Pada saat itu negara Sakura akan dipromosikan ke jajaran kekuatan teratas. Keluarga Ito juga akan menjadi keluarga terhebat di dunia. Mendengarkan pujian dan kekaguman putranya yang tak ada habisnya, senyum puas muncul di wajah tua Ito Ryukoshi yang kurus dan bertulang. Kirim seseorang untuk memberitahu Abyss Devourer dan beritahu bahwa rencana invasi dapat diluncurkan. 100 tahun yang lalu, keluarga Chen memotong sebagian besar tubuhnya dan ia melarikan diri dengan panik dan akhirnya selamat. Sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk membalas dendam. Selama ia merebut perbatasan Kekaisaran Donghua dan menyerang ibu kota Kekaisaran, Kerajaan Sakura akan mengirim pasukan untuk membantu dan merebut kota-kota dari selatan dan mereka akan saling bergantung. Satu di utara dan satu di selatan membelah seluruh Kekaisaran Donghua secara langsung lalu perlahan menelannya dan mencernanya secara perlahan. Tanda pisah. Keluarga Jingu. Chen Beiyuan sudah... Ekspresi Kaisar Jingu sedikit berubah dan dia tampak sedikit tidak yakin. Dia agak terkejut dan marah, tetapi juga agak lega. Setidaknya istriku selamat dan kepalaku tidak tertutup warna hijau. Ini tidak diragukan lagi adalah hal yang hebat. Namun apa yang tidak diketahui Kaisar Jingu saat ini adalah bahwa sementara dia merasa berterima kasih, istrinya berada dalam suasana hati yang sama sekali berlawanan. Seseorang meninggal. Tampak ekspresi bingung di wajah menawan Sen Gong Huowu. Sesaat sulit untuk menerima hasil ini. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meyakinkan dirinya untuk mengabdikan diri pada keluarga Jingu. Dia bahkan membuat beberapa pakaian khusus untuknya dan mempraktikkan beberapa gerakan yoga khusus. Sekarang kau beritahu aku orang itu sudah pergi. Baka. Terdengar raungan ketidakberdayaan dan amarah serta suara sesuatu yang pecah ke tanah. Jingong Fengyuan terengah-engah dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, matanya merah seperti anjing gila yang marah. Kecelakaan Chen Beiyuan tidak hanya meramalkan kegagalan kerjasama antara keluarga Jingu dan keluarga Chen. Pada saat yang sama mimpinya untuk menjadi kaisar benar-benar tanpa harapan. Tanpa dukungan keluarga Chen, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk dipromosikan. Sejak ayahnya menjadi impoten, dia Pokti sepenuhnya mengabdikan dirinya pada kekuasaan dan bahkan dia sebagai putranya mulai waspada terhadapnya. Dalam keadaan seperti itu, dia sama sekali tidak punya kesempatan. Pada saat ini dia telah mempertaruhkan segalanya pada Chen Beiyuan, tetapi dia tidak mengharapkan hasil ini. Dia sangat marah saat itu, tetapi dia tidak menyadari bahwa ada sepasang mata biru berkabut di kegelapan yang menatapnya dengan dingin dengan sedikit ejekan seolah-olah dia sedang melihat seorang badut. Bagaimana mungkin Anda tahu rencana Tuan Chen? Jika keluarga Jingu diserahkan kepada pecundang seperti Anda, itu akan menjadi bencana nyata. Hanya aku yang bisa membuat keluarga Jingu hebat lagi. Jingu Yukino bergumam pada dirinya sendiri. Tanda hubung. Sama seperti berbagai kekuatan yang menggerakkan rencana invasi negara Sakura diam-diam diluncurkan. Bab 271 tutup pintu dan pukul anjingnya. Saat rencana invasi dimulai, pasukan negara Sakura mulai berkumpul diam-diam tampak santai di luar tetapi tegang di dalam siap untuk pergi. Satu demi satu kapal perang berteknologi tinggi dan jet tempur berteknologi tinggi dimobilisasi baik secara terbuka maupun diam-diam dan diumumkan kepada dunia luar bahwa pra-pelatihan di luar negeri akan segera dilaksanakan. Hahaha, akhirnya akan segera dimulai setelah sekian lama rencana invasi akhirnya memasuki tahap akhir. Keluarga Fukada, saya sudah menunggu dengan tidak sabar. Keluarga Inoue saya sudah lama mendambakan tanah di selatan Kekaisaran Donghua. Kali ini keluarga Inoue saya akan merebut 10 kota besar dan memperbudak orang-orang Donghua sialan itu.
Keluarga Ueno saya ingin ibu kota kuno Kekaisaran Donghua itu digunakan sebagai tempat warisan keluarga Ueno saya. Ketika saatnya tiba, semua pria Donghua akan dibunuh dan wanita Donghua yang tersisa akan melahirkan keturunan untuk keluarga Ueno saya. Wanita dari keluarga kerajaan Kekaisaran Donghua tampaknya cukup baik. Petik 2. Keluarga-keluarga di negara Sakura yang menerima berita peluncuran rencana invasi seperti sekelompok serigala yang melihat makanan dan memulai perayaan sebelum karnaval. Seolah-olah Kekaisaran Donghua yang berdiri di puncak dunia akan menjadi makanan mereka. Namun pada saat ini mereka belum menyadari bahwa mungkin apa yang ditempatkan di depan mereka bukanlah pesta yang disebut-sebut tetapi jurang maut tanpa dasar. Tempat di luar wilayah. Jauh di dalam zona terlarang yang mengerikan ini yang bukan milik kekaisaran manusia, sejumlah besar binatang buas dan suku asing berkumpul pada saat ini. Yang aneh adalah bahwa binatang buas yang haus darah dan gila yang bahkan tidak mau melepaskan jenis mereka sendiri benar-benar berkumpul bersama dengan sangat patuh dan tidak ada kekacauan atau perkelahian besar. Anda tahu di antara mereka ada banyak kelompok etnis yang berbeda dengan penampilan berbeda yang saling bertentangan musuh alami satu sama lain dan lawan yang akan bertarung sampai mati segera setelah mereka bertemu. Satu-satunya hal yang bisa menyebabkan situasi saat ini adalah intervensi dari entitas teroris tingkat tinggi. Hanya tekanan dari atasan yang bisa membuat monster gila ini menyerah. Snap. Disertai dengan suara daging yang terkoyak. Monster sebesar gunung, gelap dan lembab di sekujur tubuh, mengeluarkan bau busuk yang aneh tanpa wajah tetapi hanya dengan bagian mulut yang tertutup dan terbuka sedang makan perlahan. Bagian mulutnya terbuka memperlihatkan lapisan taring tajam dan lengket dan tentakelnya yang besar melilit mangsanya melemparkannya ke dalam bagian mulutnya menggilingnya dan menelannya. Jika ada seseorang yang familiar di sini, dia akan terkejut menemukan bahwa monster raksasa di depannya tidak lain adalah Abyss Devourer, salah satu dari dua makhluk buas peringkat 8 terkuat yang menyerbu perbatasan 100 tahun lalu dan menyebabkan jatuhnya perbatasan utara kekaisaran. Seratus tahun yang lalu ketika perbatasan utara kekaisaran jatuh, leluhur keluarga Chen membakar jiwa kaisarnya dengan mengorbankan nyawanya sendiri dan secara paksa membunuh binatang buas terkuat tingkat 8, Titan Piton, dan memotong sebagian besar tubuh Abyss Devourer yang sangat merusaknya. Setelah pertempuran ini, seluruh dunia terkejut. Dua binatang buas mengerikan yang sebanding dengan manusia terkuat sebenarnya dibunuh oleh leluhur keluarga Chen, satu mati dan yang lainnya cacat. Meskipun harus mengorbankan nyawanya, kekuatan tempur mengerikan yang dilepaskan oleh leluhur keluarga Chen tetap saja agak mengerikan. Setelah pertempuran itu, tidak ada binatang asing yang berani menyerang seluruh perbatasan selama hampir 100 tahun. Semuanya, para kurcaci di negara Sakura itu telah berhasil. Kekaisaran Donghua berada dalam kondisi perselisihan sipil. Sebagian besar pasukan yang ditempatkan di perbatasan telah dibawa pergi oleh orang gila tua itu, Chen Sanhe. Seluruh perbatasan utara hampir kosong. Saatnya untuk bertindak. Sesuai dengan perjanjian, Anda dapat mengambil kembali tanah air yang sebelumnya diduduki dan membagi wilayah populasi, alam rahasia, dan sumber daya lain dari provinsi-provinsi di utara Kekaisaran Donghua. Abyss Devourer berhenti makan dan mengarahkan mulutnya yang ganas tanpa wajah untuk melihat rekan-rekannya di depannya mengucapkan kata-kata terlarang dari jurang maut. Pada saat ini di depannya ada 7 binatang buas yang mengerikan dan ras alien yang kuat yang telah mencapai tingkat ke-8. Mereka adalah troll lava, belalang bulan darah, raja iblis, raja banteng berdarah, raja serigala bulan perak, iblis dunia bawah, raja singa ganas. Binatang tingkat 8 ini ada yang diinvasi oleh Kekaisaran Donghua sebelumnya atau memiliki dendam darah dengan Kekaisaran Donghua atau mereka mencari untung. Di antara mereka, raja serigala bulan perak adalah ayah dari pangeran bulan perak yang telah dibunuh Chen Beiyuan di alam rahasia Void sebelumnya. Untuk menyatukan mereka semua, Abyss Devourer berusaha keras. Semuanya, aku tidak butuh apapun lagi, aku hanya ingin kau membantuku membunuh semua anggota keluarga Chen. Ketika menyebut keluarga Chen, Abyss Devourer mengungkapkan kebencian ekstrim yang cukup dalam untuk menembus tulang. Pada saat itu hampir separuh tubuhnya dipotong oleh leluhur keluarga Chen. Jika saja ia tidak melarikan diri dengan cepat, ia pasti sudah dibawa pergi bersama binatang itu. Bagaimana bisa ia berani melupakan kebencian sedalam itu? Selama hampir 100 tahun, ia telah mencari kesempatan untuk membalas dendam. Meskipun leluhur keluarga Chen telah meninggal dunia, anggota keluarga Chen masih hidup dan sehat. Ia bermimpi untuk membunuh mereka semua. Namun, penguasa garda depan perbatasan berikutnya, Chen Sanhe, sangat kuat. Dikatakan bahwa kekuatan sejatinya tidak kalah dengan leluhur keluarga Chen yang sebelumnya telah gugur. Bahkan ia waspada dan tidak mau mengambil risiko sendiri. Ia telah merencanakan sebuah kesempatan dan membawa sekutu lain. Sekarang kesempatan itu akhirnya tiba.
Sisa dari binatang buas peringkat 8 dan prajurit alien memandang Abyss Devourer yang dipenuhi kebencian di depan mereka dan mereka semua saling memandang dan mengangguk berat. Memang seharusnya begitu. Boom. Dengan invasi gelombang binatang buas dan pasukan alien, ratusan mil wilayah yang telah diduduki sebelumnya dikembalikan ke pemilik aslinya dalam sekejap. Tembok kota yang baru dibangun tampak terbalik dan hancur menjadi reruntuhan. Semua bangunan manusia langsung terbalik. Bahkan kemah sementara Marsekal Chen diinjak-injak menjadi reruntuhan oleh kuku besi orang asing. Dari awal hingga akhir mereka tidak menemukan penyergapan atau perlawanan. Ini tidak diragukan lagi membuat binatang buas tingkat 8 dan makhluk kuat asing lainnya seperti pelahap abis yang tersembunyi di dalam gelombang binatang buas sangat senang. Anda tahu sumber daya manusia dan material yang dihabiskan untuk pertempuran tembok kota itu adalah angka astronomi bahkan untuk kekaisaran Donghua. Tetapi sekarang dihancurkan dengan begitu mudah. Tampaknya 1 juta tentara yang ditempatkan di perbatasan depan benar-benar telah ditarik mundur. Orang gila tua Chen Sanhe memang benar-benar pergi. Sejujurnya, 8 binatang buas kuat dari ras alien yang dipimpin oleh Abyss Devourer paling takut pada orang gila tua ini. Bagaimanapun, leluhur keluarga Chen memberikan kejutan besar kepada semua kekuatan top saat itu. Dan kekuatan Chen Sanhe tidak kalah dengan leluhurnya. Tidak ada yang mau menguji apakah otaknya cukup keras. Hahaha, mereka benar-benar mundur dalam hal ini. Mari kita hancurkan seluruh kota perbatasan utara dan langsung menyerang ibu kota kekaisaran mereka. Dalam sekejap, raja-raja dari 8 binatang asing yang menakutkan semuanya mengunci mata mereka pada kota utara yang kosong di depan mereka seolah-olah mereka telah melihat tanah yang subur. Selama mereka dapat masuk ke kota perbatasan utara yang belum ditembus selama 100 tahun, mereka dapat memasuki interior perbatasan utara dan langsung menyerang jantung kekaisaran Donghua. Orang-orangku mengikutiku dan menghancurkan tembok besar di depan kami. Tanda pi... Boom boom. Diiringi oleh serangan gelombang binatang buas yang berlangsung selama hampir... Kota utara yang disebut tidak bisa dihancurkan di utara akhirnya dibobol. Tak terhitung banyaknya binatang buas dan ras alien yang masuk satu demi satu dan mulai menghancurkan dengan seenaknya dan melampiaskan keinginan hewani mereka. Bahkan 8 binatang buas alien yang kuat seperti Abyss Devourer pun tidak bisa tidak melangkah ke area terlarang yang dikenal sebagai zona binatang buas alien ini. Namun mereka sangat gembira sehingga mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka memasuki kota perbatasan utara, sekelompok pasukan lapis baja berat muncul diam-diam di luar kota. Di tembok kota, sosok manusia yang kuat tampak geli melihat binatang buas dan alien yang menghancurkan kota kosong di bawahnya dengan seenaknya. Di antara orang-orang ini, pemimpinnya tidak lain adalah orang tua Chen Sanhe. Di belakangnya ada sosok leluhur dari keluarga-keluarga top utama yang seharusnya sudah lama kembali ke ibu kota kekaisaran. Kecuali keluarga kerajaan Jiang. Sebagian besar ahli top di seluruh kekaisaran Donghua berkumpul di sini. Binatang buas dan ras alien seperti Abyss Devourer yang tidak pernah bersekolah mungkin belum pernah mendengar prinsip menutup pintu dan memukuli anjing. Tapi tidak apa-apa, mereka akan mengerti setelah beberapa saat. Tanda hubung, sungguh sulit untuk menggambarkan adegan besar, saya kewalahan hanya dengan menulis bab ini. Selanjutnya penulis akan mulai membuat plot lebih menarik. Kalahkan dulu binatang alien itu, lalu kalahkan Sakura kecil. Bab 272 Yang Mulia Kaisar Pemberontakan. Sepertinya hanya ada beberapa idiot yang tersisa, tetapi itu hampir tidak cukup untuk dibagikan. Aku menginginkan orang tua Abyss Devourer dan Kaisar Iblis Bulan Darah. Game ini dibuat oleh cucuku. Dia sangat menderita. Sebagai seorang tetua, aku harus menyiapkan bagian dari rampasan untuknya. Mata Chen Sanhe seolah mengandung niat iblis yang mengerikan saat dia menatap 8 raja binatang buas asing yang mendatangkan malapetaka di bawah. Dia mengungkapkan keagungan dan aura yang mendominasi yang tak tertandingi. Begitu dia membuka mulutnya, dia benar-benar menganggap 2 binatang buas tingkat 8 sebagai mangsanya. Hahaha, saudara Chen benar-benar beruntung. Aku sudah mengenal Bei Yuan sejak dia masih kecil bahwa dia bukan orang biasa. Sekarang tampaknya dia memang luar biasa. Dia benar-benar memasang jebakan untuk menjebak semua orang. Dalam hal ini, keluarga baikku menginginkan jangkrik iblis yang kesepian. Kebetulan alam rahasia keluarga kami membutuhkan penjaga gerbang. Orang tua dari keluarga Bai memiliki wajah yang ramah dan berbicara dengan senyuman tetapi matanya terpaku pada jangkrik iblis besar yang tampak seperti hantu di bawah. Sifat-sifat monster Netherworld itu cukup mirip dengan yang sedang saya latih. Sepertinya daging dan darahnya akan bagus. Keluarga Lin saya menginginkannya. Orang tua dari keluarga Lin yang memiliki wajah kurus, hidung bengkok, mata hijau, dan aura iblis yang kuat berbicara dengan suara serak. Ahem, akhir-akhir ini aku merasa agak kedinginan. Bulu Raja Serigala Bulan Perak terlihat bagus. Seharusnya bagus untuk menghangatkan tubuh. Keluarga Wang ku menginginkannya.
Aku sudah menderita batuk selama beberapa tahun terakhir. Kudengar darah jantung Kaisar Singa yang murka efektif dalam hal ini. Jika demikian, keluarga Zuko tidak akan sungkan. Baru-baru ini aku mengembangkan boneka baru, tetapi memang kehilangan inti. Aku melihat jantung troll lava. Petik 2. Jika ada binatang buas yang dipimpin oleh pemangsa abis mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah tertentu saat ini, mereka akan ketakutan setengah mati di tempat. Karena pada saat ini sekelompok monster tua dari Kekaisaran Donghua menatap tubuh mereka tanpa ekspresi, mendiskusikan afiliasi masing-masing. Di mulut mereka, 8 binatang buas alien tingkat 8 di bawah hampir seketika dibongkar menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya yang didistribusikan dengan bersih bahkan tanpa jejak darah yang terbuang. Seperti kata pepatah, tidak ada bangun pagi tanpa keuntungan. Bukan tugas yang mudah untuk mengumpulkan sekelompok monster tua dan membuat mereka bertindak bersama. Jika tidak ada manfaat yang sesuai, siapa yang akan peduli padamu? Bagi leluhur keluarga bangsawan ini, selama manfaatnya ada, semuanya bisa didiskusikan. Keluarga Chen dan keluarga Lin masih memiliki dendam satu sama lain. Lihat, bukankah Tuan Lin juga ada di sini? Nenek moyang lain dari keluarga aristokrat tidak keberatan Chen Sanhei meminta bagian terbesar, seperempat dari keuntungan. Bagaimanapun, situasi ini awalnya diatur oleh keluarga Chen. Selain itu, dalam hal kekuatan saja, Chen Sanhei sebagai orang terkuat dari umat manusia juga memenuhi syarat. Adapun mengapa tidak mengajak keluarga kerajaan Jiang untuk ikut bermain kali ini? Apa kamu gila? Kuenya sangat kecil dan perempat keluarga Chen dengan sikap keras kepala keluarga Jiang kemungkinan besar akan meminta seperempat. Ketika saatnya tiba semua orang bisa duduk di sini dan minum supnya kan? Jika keluarga Chen mengambil seperempat, semua orang mungkin akan menerimanya. Bagaimanapun, mereka telah menyusun rencana dan melakukan pekerjaan itu. Lalu mereka mengundang semua orang untuk datang dan membantai babi serta membagi dagingnya. Sebaliknya, seorang bos kekaisaran yang tidak melakukan apapun tetapi suka membuat janji-janji besar dan mengambil bagian terbesar akan agak dibenci. Saat dia bekerja, Anda bahkan tidak bisa melihat bayangannya dan saat dia membereskan barang-barang, dialah yang berteriak paling keras. Oleh karena itu, semua leluhur dari keluarga bangsawan yang hadir tanpa sadar mengabaikan bos kekaisaran tertentu. Bagaimanapun, dia adalah kakak laki-laki dan semua orang menghormatinya. Untuk masalah kecil dan pekerjaan kasar seperti ini, semua orang berusaha untuk tidak mengganggunya. Tuan Chen sangat tenang tentang kehancuran besar di bawah ini dan bahkan berniat membiarkan mereka menghancurkannya secara perlahan. Pokoknya semuanya rusak, jadi kita bisa menggunakan dana publik untuk memperbaruinya dengan mengorbankan kekaisaran. Mulai. Tanda hubung. Pada saat kakek Chen memimpin sekelompok monster tua untuk mengepung dan membunuh Abyss Devourer dan raja-raja binatang buas asing lainnya. Cucunya Chen Beiyuan yang katanya menderita sebenarnya sedang belajar bahasa asing dengan roh di Quill Fight. Harus saya katakan roh Void juga luar biasa. Setelah kematian pemimpin sebelumnya dari Quill Fight, dia tinggal sendirian di Quill Fight. Untuk mengisi waktu, dia juga mengajari dirinya sendiri bahasa dari banyak binatang buas asing dan bahkan menjadi mahir dalam bahasa berbagai negara manusia. Ini tidak diragukan lagi sangat menguntungkan Chen Beiyuan. Untuk bahasa asing, Anda harus mempelajarinya dan mengikuti standar internasional. Oh ya menjijikkan, oh ya menjijikkan. Tanda keesokan harinya. Sebuah informasi intelijen militer mendesak tiba-tiba datang dari garis depan perbatasan dan dengan cepat dikirim langsung ke istana kekaisaran di ibu kota kekaisaran dan dilaporkan kepada Yang Mulia Kaisar. Raja binatang asing yang dipimpin oleh Abyss Devourer memimpin gelombang binatang dan kavaleri asing untuk menyerang garis depan perbatasan dan mereka menerobos kota perbatasan utara dengan momentum besar. Untungnya Marshal Chen bijaksana dan telah menebak niat jahat mereka sebelumnya dan membuat pengaturan sebelumnya. Yang disebut penarikan pasukan kembali ke Beijing tidak lain hanyalah tabir asap. Pada akhirnya, 8 binatang tingkat 8 terbunuh, jantung mereka digali, kulit mereka dikelupas, darah mereka diambil, dan beberapa ditangkap hidup-hidup. Sisa gelombang monster yang menyerang dan pasukan alien semuanya dimusnahkan oleh jutaan tentara yang kuat dan dengan bantuan embusan angin timur ini mereka meluas lagi sejauh 800 mil lainnya. Tidak ada keraguan bahwa ini jelas merupakan kemenangan besar. Namun kaisar yang duduk di atas tahta naga sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan dan dingin di wajahnya menjadi semakin kuat hampir membeku menjadi es. Ya, keluarga-keluarga teratas itu semuanya bertindak dengan dia dan keluarga kerajaan Jiang adalah satu-satunya yang tidak tahu apa-apa, kan? Dikatakan sebagai tipuan tangan, tetapi keributan sebelumnya dan perkelahian antara manusia terkuat di luar ibu kota kekaisaran tidak terlihat palsu. Saat itu, Tuan Chen bertingkah seolah-olah dia serius. Mereka hampir saja menghancurkan istana. Saat ini semua orang makan begitu banyak sehingga mereka bersedia menulis catatan untuk mengatakan sesuatu.
Anda bilang Anda berakting sebelumnya. Yang lebih menyebalkan adalah selain kabar baik, ada juga formulir penggantian biaya. Karena kota perbatasan utara dihancurkan oleh binatang buas asing, kerusakannya sangat parah dan para prajurit tidak punya tempat untuk beristirahat dan membutuhkan kerajaan untuk mengalokasikan dana untuk perbaikan. Selain itu, ada berbagai daftar pengeluaran lain-lain. Jelas sekali maksud Tuan Chen sangat jelas bahwa semua ini harus dibayar dari rekening publik dan harus dibayar secepat mungkin. Jika tidak, jutaan pasukan yang ditempatkan di perbatasan tidak akan punya tempat tinggal dan harus kembali ke Beijing. Mungkin itu hanya akting terakhir kali, tapi kali ini mungkin sungguhan. Pemberontakan-pemberontakan. Tanda hubung. Bab 273 Semua makhluk hidup. Ketika aku melihat berita mendesak dari garis depan ini, bahkan kaisar paling terhormat dari kekaisaran Donghua hampir marah sampai muntah. Raja sebenarnya tidak tahu apa-apa dan orang-orang di bawahnya hampir bersatu untuk merongrongnya. Dia akhirnya mengerti bahwa cerita tentang Chen Beiyuan yang disergap dan dibunuh, kepala keluarga Chen yang mengepung kota dengan marah, dan Marsekal tua Chen yang menarik pasukannya kembali ke ibu kota dengan marah, semuanya palsu. Bajingan kecil Chen Beiyuan itu mungkin bersembunyi di tempat yang aman menunggu semuanya berakhir sebelum menyelinap keluar. Tata letak yang begitu teliti ini sekilas tidak terlihat seperti hasil karya Marshal Chen dan Chen Zeking. Saya khawatir semua ini ada hubungannya dengan anak ini, Chen Beiyuan. Sungguh putra kilin yang hebat dari keluarga Chen, sungguh Chen Beiyuan yang hebat. Rencana ini melibatkan hampir semua orang sambil menjauhkan keluarga Jiang. Ini benar-benar metode yang baik. Belum lagi nilai mengerikan yang terkandung dalam 8 binatang buas tingkat 8 Raja Alien gelombang binatang buas dan mayat pasukan alien mereka adalah bahan strategis yang dapat digunakan untuk menempa senjata ilahi kelas 8. Ambil wilayah yang baru saja ditaklukkan yang seluas beberapa provinsi kekaisaran dan membentang 800 mil. Hampir semua keluarga diam-diam membaginya sepenuhnya, bahkan tidak menyisakan setetes sup pun untuk keluarga Jiang. Saat daging itu dibagi dan dimakan, tidak ada yang melaporkannya. Saat ini, ketika orang perlu meminta uang, mereka mengingatnya sebagai kaisar. Laporan kemenangan ini tidak hanya memiliki tanda tangan Marshal Chen tetapi juga tanda tangan bersama dari leluhur berbagai keluarga. Orang-orang tua itu memanfaatkan keluarga Chen jadi ketika mereka menandatangani nama mereka, mereka begitu agung dan bersemangat. Bahkan nama orang tua dari keluarga Lin yang selalu berselisih dengan keluarga Donghua Chen ditandatangani di belakang Chen Sanhe hampir menempel menjadi satu. Biasanya mereka tidak begitu bersatu dan terkadang mereka bahkan berkelahi satu sama lain. Sekarang mereka begitu tidak terpisahkan seperti sedang dalam masa bulan madu. Kalian semua di sini untuk memaksa kaisar turun tahta kan? Bagus bagus bagus. Seperti yang diharapkan dari seorang subjek setia kekaisaran. Meskipun dia licik dan bermartabat, dia tetaplah seorang manusia yang mulia sangat marah hingga ketiga mayatnya melompat-lompat. Uang saya. Tanda hubung. Tepat ketika kaisar kekaisaran Donghua kesal oleh sekelompok monster tua. Berita tentang pertempuran besar di perbatasan juga tersebar melalui beberapa saluran. Binatang abis Devourer peringkat ke-8 dan paling kuat yang sebanding dengan manusia terkuat. Ada juga 7 binatang buas dan raja alien yang mengerikan dengan kekuatan rata-rata tingkat 8 menengah yang mati pada saat yang sama. Pada saat yang sama, jutaan makhluk asing terbunuh, digunakan sebagai tunggangan, atau diubah menjadi makhluk penangkaran. Dampak yang ditimbulkan ini bukanlah masalah kecil. Anda tahu, Kam yang begitu menakutkan hampir dapat membentuk kekuatan utama. Sekarang kehancuran kolektif mereka pasti akan menyebabkan tanda-tanda melemahnya kekuatan keseluruhan binatang buas dan ras alien. Selain itu dengan jatuhnya mereka, kerajaan dan kelompok etnis di belakang mereka pasti akan menderita pukulan yang menghancurkan. Dampak mendalam yang disebabkan oleh pertempuran ini tidak kalah dengan yang disebabkan oleh binatang buas dan alien yang menghancurkan kerajaan maya kerajaan teratas umat manusia dalam semalam. Sambil sangat meningkatkan moral umat manusia, itu juga secara langsung menekan kesombongan binatang buas dan ras alien. Tanda pisah. Seperti kata pepatah, ada yang bahagia, ada yang sedih. Orang-orang Sakura yang sebelumnya bermimpi mencaplok Donghua menjadi pusing dan bingung seolah-olah mereka adalah serigala yang dipukul keras dengan tongkat setelah mengetahui hasil pertempuran ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kekaisaran Donghua tidak hanya tidak menderita pukulan serius tetapi juga tidak menderita perselisihan internal. Sebaliknya, ia menjadi lebih kuat. Baga, bukankah keluarga Ito mengatakan bahwa mereka akan bersiap mengirim pasukan untuk menyerang kekaisaran Donghua yang melemah? Tapi bagaimana bisa kekaisaran Donghua lemah? Sial, mungkinkah orang-orang Donghua sudah mengetahui rencana kita sejak lama? Sialan Ito Ryukoshi, si sinis ini membunuh kita semua. Tidak, kita harus meminta penjelasan kepada keluarga Ito. Petik 2.
Saat berita itu keluar, keluarga-keluarga besar di negara Sakura yang penuh dengan ambisi serigala langsung gemetar ketakutan dan jatuh ke dalam kepanikan dan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Saat ini, wajah-wajah para petinggi di negara Sakura ini sangat buruk seolah-olah seluruh keluarga mereka telah meninggal. Tidak peduli seberapa sombong dan mendominasinya mereka sebelumnya, mereka tetap tidak bisa menyembunyikan ketakutan mereka yang mendalam terhadap raksasa kekaisaran Donghua. Ini seperti seorang putra yang takut pada ayahnya. Jika sang ayah sudah tua dan tidak sekuat sebelumnya, sang putra di negara Sakura bisa berubah menjadi anak pemberontak kapan saja dan memberontak terhadap atasannya. Namun sekarang karena sang ayah, kekaisaran Donghua, berada di puncak kejayaannya, ia dapat dengan mudah mengalahkan anak pemberontak, kerajaan Sakura. Tanda keluarga itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang salah? Rencanaku seharusnya sempurna. Siapa yang menghancurkan rencanaku dan membuat rencana kontra mata-mata ini? Mungkinkah itu Chen Beiyuan? Bagaimana mungkin seorang lelaki tua dikalahkan oleh seorang junior? Pada saat ini Ito Ryukoshi tidak lagi tampak seperti sebelumnya ketika dia memegang Tomoki dia tampak seperti telah menua puluhan tahun dan tubuh kurusnya tidak dapat menyembunyikan aura dekadennya. Bangga seperti dirinya, dia pikir dia bisa menciptakan kembali kejayaan 100 tahun lalu dan merusak kekaisaran Donghua. Namun sekarang dia mengambil langkah yang salah dan jatuh ke jurang maut. Tanda keluarga Jingu. Rencana anjing tua Ito Ryukoshi itu dihancurkan oleh keluarga Donghua Chen. Rencana invasi itu bocor sejak lama. Keluarga Ito sudah selesai. Kaisar Jingu berada dalam keadaan ketakutan dan ekstasi yang tidak dapat dijelaskan pada saat itu seolah-olah dia telah ditimpa rejeki nomplok. Pada saat ini gunung yang menekan keluarga Jingu akhirnya memiliki kesempatan untuk dipindahkan. Meskipun pasti akan ada bahaya tak berujung yang terlibat, ada juga peluang. Untungnya keluarga Jingu sebelumnya telah menjalin kontak dengan keluarga Donghua Chen sehingga mereka pasti akan dapat diselamatkan. Seseorang beritahu Ratu Tarian Api untuk membuat persiapan dalam beberapa hari mendatang. Masa depan keluarga Jingu bergantung padanya. Tuan Chen hanya memalsukan kematiannya. Wajah menawan Ratu Tari Api tiba-tiba bersinar dan dia terkejut dan bahagia seolah-olah sedikit tidak bisa dipercaya. Ya, aku tahu itu. Aku tahu Chen Jun tidak akan mati semudah itu. Kali ini kejayaan pemulihan negara Sakura pasti menjadi milikku, Jingu Fengyuan. Ketika Jingong Fengyuan mendengar kabar baik itu, dia hampir menjadi gila dan tertawa terbahak-bahak. Dia berkata kepada tunangannya yang tampak terpana. Sakurako, demi impianku menjadi kaisar, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Tanda Master itu berhasil. Rona merah dan keserakahan muncul di wajah Jingu Yukino dan dia melihat lurus ke arah timur seperti seekor anjing yang menunggu tuannya datang. Tanda hubung. Tepat ketika situasinya hampir jelas, fluktuasi kehampaan tersembunyi tiba-tiba muncul di Lin Family Manor di kota ajaib. Sesosok tinggi berpakaian hitam dengan tanda naga darah di antara alisnya tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu Chen Beiyuan. Bersiap untuk mengirim pasukan ke Sakura. Bab 274 Ayah Chen Beiyuan, kali ini Anda akan menjadi panglima tertinggi kekaisaran. Sudah singkat sejak kita terakhir bertemu, tetapi Void Spirit telah membuat kemajuan pesat. Bahkan tidak bisa bertahan 1 jam sebelumnya, tetapi sekarang memiliki sikap yang sama seperti di novel aslinya di mana ia dapat bertarung selama 10 hari dan malam menyebabkan langit menjadi gelap dan bumi menjadi hitam dan bahkan menghancurkan jalan. Bahkan jika saya menggunakan 70% dari kekuatan saya masih tidak bisa mengalahkannya sepenuhnya. Benar sekali, tubuh aslinya, Kuil Void adalah senjata ilahi kelas 9. Kekuatan fisiknya adalah yang terkuat di antara semua wanita. Dia hanya tidak canggih sebelumnya dan memiliki pemilik sebelumnya yang hanya pandai berbicara sehingga dia seperti orang lemah. Beberapa bulan yang lalu dia mendapat pemilik baru seperti saya dan dia dilahirkan kembali. Chen Beiyuan bersendawa dengan manis mengusap perutnya yang kembung dan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Pada saat ini, tubuhnya memancarkan aroma segar dan seluruh dirinya tampak seperti telah mandi susu. Harus dikatakan bahwa perjalanan ke Kuil Void ini benar-benar luar biasa dan memberinya pengalaman baru yang luar biasa. Aku tidak tahu bagaimana spirit artefak Void Selir Phoenix melakukannya, tetapi dia mampu menghasilkan banyak trik yang memungkinkannya untuk benar-benar mengalami kebahagiaan menjadi seorang anak, bahkan naga kecil konyol Anu pun mendapat banyak manfaat dan mendapat bagian dari kue. Jika bukan karena masalah mendesak yang mengharuskannya untuk kembali sesegera mungkin, dia ingin tinggal di Kuil Void selama beberapa hari lagi untuk bertukar pikiran dan berdiskusi dengan baik satu sama lain. Selama waktu di Kuil Void, Selir Phoenix juga menggunakan kekuatan ilahi Void untuk membantunya memurnikan 5 esensi kuasi kaisar dan fragmen jiwa di tubuhnya. Itu membantu tubuh fisiknya dalam keadaan normal untuk benar-benar mencapai puncak senjata ilahi kelas 7. Setelah transformasi naga darah diaktifkan, belenggu dapat dipatahkan secara paksa mencapai tahap awal senjata ilahi kelas 8.
Dengan fondasi ini, bahkan jika dia menghadapi serangan dari para kaisar perang kelas 8 yang baru saja menerobos, Chen Beiyuan yakin bahwa dia bisa bertarung tanpa menggunakan kartu truf apapun. Sebagai perbandingan, kekuatan jiwanya juga menunjukkan tanda-tanda mencapai puncak level kuasi kaisar. Tingkat kultivasinya masih di puncak tingkat Raja Perang dan dia hanya perlu membangun kekuatan magis bawaannya sendiri untuk menembus kaisar perang kelas 7. Saat itu dengan kekuatannya yang terkumpul setelah terobosan, saya khawatir dia akan dapat menembus beberapa alam secara berurutan atau bahkan mencapai puncak secara langsung. Saat ini saya mungkin tampak hanya sebagai Raja Perang tetapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan sejati saya adalah yang terbaik di bawah Kaisar Perang. Jika kita menggunakan kartu truf itu, bahkan seorang Kaisar Perang tingkat 8 pun bisa bertarung. Sekarang saya sudah menginjakkan setengah kaki ke jajaran pembangkit tenaga listrik teratas. Chen Beiyuan memperkirakan berbagai metodenya dan memberikan penempatan kekuatan tempurnya sendiri yang lebih realistis. Hari ini, dia dapat dikatakan benar-benar jauh di depan rekan-rekannya, mengikuti perkembangan generasi yang lebih tua dan secara bertahap mengejar beberapa monster tua. Tiba-tiba Chen Beiyuan sepertinya mengingat sesuatu dan menghela nafas, aku berutang budi besar padamu kali ini. Dengan kecepatan kultivasinya, akan membutuhkan waktu untuk sepenuhnya memurnikan esensi darah dan fragmen jiwa dari 5 kuasi kaisar. Bantuan dari selir Huang tidak diragukan lagi sangat membantunya. Meskipun selir Phoenix tidak mengatakan apapun, Chen Beiyuan tahu dalam hatinya bahwa sisa kekuatan suci Quill Void mungkin tidak banyak. Jika energi tidak dapat diisi ulang secepat mungkin, saya khawatir Quill Void akan tertidur selamanya karena kehilangan energi. Bahkan selir Phoenix yang merupakan roh Quill akan terlibat. Namun meski begitu dia tetap melakukannya. Hal tersulit di dunia untuk disingkirkan adalah bantuan wanita cantik. Aku harus menerobos ke Kaisar Perang tingkat 8 secepat mungkin menyelesaikan ujian Quill Void dan benar-benar mewarisi senjata ilahi tingkat 9 ini. Setelah diam-diam mengambil keputusan, dia berjalan ke Manor siap untuk memeriksa situasi Lin Yunluo terlebih dahulu. Dia sudah bertindak agak terlalu jauh sebelumnya. Tanda hubung. Setelah perawatan awal Leng Ruobing dan dengan makanan dari beberapa energi positif, Lin Yunluo bangun. Penampilan dan kulitnya telah berubah sangat banyak dan bahkan kondisi fisiknya telah meningkat pesat. Dia tampak telah dilahirkan kembali dan menjadi lebih cantik dan menawan. Setelah melihat bahwa orang itu baik-baik saja, Chen Beiyuan menunjukkan sedikit permintaan maaf di wajahnya. Yunluo, aku minta maaf. Tidak apa-apa, lagi pula kamu masih muda dan wajar jika sedikit gegabah. Lin Yunluo bersandar di kepala ranjang sambil menatap anak laki-laki di depannya. Wajahnya menunjukkan kelembutan keibuan, sedikit rasa malu wanita, dan sedikit ketakutan. Dia mulai memahami perasaan Bai Ruowei. Dia hampir berpikir dia akan mati. Untungnya itu hanya ilusi. Segera di bawah godaan Chen Beiyuan, ketakutan di wajah Lin Yunluo langsung terlupakan dan dia memeluknya dalam pelukannya dan menghiburnya dengan cinta keibuan yang meluap-luap. Leng Ruobing yang berdiri di samping memandangi dua orang yang penuh kasih sayang di depannya dan senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang seolah-olah dia sedang menatap beberapa bajingan seperti wanita pendendam di Bowdor. Mulut pria adalah kebohongan. Setelah beberapa saat kelembutan, Chen Beiyuan berinisiatif untuk meninggalkan ruangan, membiarkan Lin Yunluo terus beristirahat dengan baik. Namun, ketika dia berjalan keluar dari gerbang rumah besar, dia melihat sosok familiar menunggunya. Itu adalah pria parubaya yang tampan dan pria tua yang tampan. Ayah Tetua Agung. Chen Beiyuan memandang kedua tetua di depannya, senyum hangat dan tulus langsung muncul di wajahnya dan dia melangkah maju untuk menyambut mereka. Selama periode waktu ini, saya ingin merepotkan kedua tetua untuk menjaganya. Hahaha, jangan sungkan di depan kami, nak. Jika kamu tidak mengirimiku 100 buah umur panjang bayi sebelumnya, aku khawatir aku masih harus tinggal di ibu kota kekaisaran sekarang dan akan sulit bagiku bahkan untuk melakukan perjalanan panjang. Tetua tertua dari keluarga Chen yang wajahnya diremajakan dan tampak seperti pria tua yang tampan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini dia tidak lagi terlihat tua dan lemah. Seluruh tubuhnya memancarkan vitalitas dan memiliki sedikit aura mendominasi dari seorang pria kuat. Bagi orang yang sekarat tiba-tiba memiliki umur hampir 100 tahun lebih tentu saja merupakan berkah yang besar. Pada saat ini Chen Beiyuan secara kasar dapat memahami perasaan Penatua Agung. Oke, kalian berdua bisa membahas masalah selanjutnya, aku tidak akan berada di sini untuk mengganggu kalian. Saatnya menyelesaikan beberapa pekerjaan akhir di kota ajaib. Setelah mengatakan ini, sesepuh agung mengambil tongkat kepala naga dan pergi atas inisiatifnya sendiri. Dalam sekejap hanya Chen Beiyuan dan putranya yang tersisa di tempat kejadian. Chen Beiyuan bisa tahu sekilas bahwa ayah Chen Zeking di depannya bukanlah dirinya yang sebenarnya, melainkan klon. Beiyuan, kamu melakukan pekerjaan yang Chen Zeking menatap putranya di depannya dengan ekspresi lega.
Menghadapi pujian tulus ayahnya, senyum Chen Beiyuan menjadi semakin lebar. Ayah, selamat. Ketika kita mengerahkan pasukan melawan negara Sakura, keluarga Chen saya secara alami akan memimpin. Saat itu, Anda pasti akan menjadi komandan jenderal. Ayah Chen mengulurkan tangannya, menyela kata-kata Chen Beiyuan selanjutnya. Ekspresinya langsung menjadi serius dan dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Tidak, kamu adalah orang di balik semua perencanaan ini. Sebagai seorang ayah, aku belum siap untuk mengambil pencapaian putraku. Kamu akan menjadi panglima ekspedisi militer kekaisaran melawan negara Sakura. Bab 275 Minta ampun minta ampun. Beiyuan panglima tertinggi kekaisaran Ayo. Chen Beiyuan memasang tampang bingung di wajahnya dan jelas sedikit terkejut dengan keputusan ayahnya. Awalnya sesuai dengan idenya, panglima kampanye militer kekaisaran melawan negara Sakura haruslah ayahnya. Sebagai pemimpin militer kekaisaran dan panglima zona perang ketiga, ayah Chen benar-benar memenuhi syarat untuk memimpin pasukan untuk menyerang negara Sakura dan dia bahkan memberi negara Sakura wajah yang cukup. Dalam hal urusan militer, ayah Chen juga merupakan salah satu yang terbaik di kekaisaran dan memiliki pengalaman yang kaya dalam memimpin pasukan. Itu mungkin lebih dari cukup untuk mengalahkan negara Sakura. Terlebih lagi, terus terang saja, selama itu menyangkut masalah militer, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali keluarga Chen yang memimpin. Bahkan keluarga Lin pun tidak berguna. Pasukan paling kuat kekaisaran bernama Chen dan semua perang asing diputuskan oleh keluarga Chen. Jika saya tidak ingin melakukan sesuatu, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Status keluarga Chen berarti bahwa perang ini harus dipimpin oleh keluarga Chen. Siapapun dari keluarga lain yang ingin merebut kekuasaan akan dipenggal kepalanya. Namun sekarang ayah Chen menolak lamarannya. Dia ingin dia secara pribadi memimpin pasukan untuk menyerang negara Sakura dan menjadi panglima tertinggi kekaisaran. Tetapi saya tidak pernah memiliki pengalaman memimpin pasukan dalam pertempuran skala besar dan usia serta kualifikasi saya agak. Chen Beiyuan tahu dengan jelas bahwa ayahnya membuka jalan baginya untuk mendapatkan akses lebih lanjut ke kekuatan inti keluarga Chen Donghua dan pada saat yang sama juga membangun momentum untuknya. Setelah negara Sakura ditaklukkan, pemimpin mungkin akan mendapatkan prestise yang cukup besar. Pada saat yang sama, dia juga akan memutuskan hak untuk membagi kue dan mendapatkan persahabatan dari semua pihak. Ini hampir merupakan akun penagihan pajak. Ini juga merupakan warisan kekuasaan. Tidak dapat disangkal bahwa Chen Beiyuan memang agak tergoda. Sebagai manipulator di balik tata letak ini, dia juga ingin tampil ke depan. Namun sebelum itu, dia mempertimbangkan berbagai alasan dan kekhawatiran dan memutuskan untuk membiarkan ayah Chen maju. Lagi pula, dia belum pernah memimpin pasukan dalam skala besar. Paling banter, ketika dia masih kecil, dia menunggang kuda sendirian di peternakan perbatasan untuk membantai suku-suku asing kecil dan menengah. Pada saat yang sama, usia dan kualifikasinya juga dapat menjadi masalah. Pasukan yang dikirim ke negara Sakura kali ini pasti akan mengerahkan ratusan ribu atau bahkan jutaan tentara dan orang-orang dari keluarga besar juga akan berpartisipasi. Apakah orang-orang itu bersedia membiarkan seorang anak laki-laki berusia 18 tahun menunggangi kepala mereka dan menyuruh-nyuruh mereka? Beberapa pria tua yang suka memberi peringkat orang berdasarkan senioritas mungkin akan mulai mengeluh lagi. Markis Guanjun kuno baru berusia 18 tahun ketika dia menghancurkan kekaisaran Xiongnu dan menutup sarang serigala. Sebelum itu, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk memimpin pasukan? Champion Markis 18 dapat meratakan padang rumput dan menyapu kekaisaran Xiongnu. Mengapa Anda Chen Beiyuan tidak bisa pergi ke Sakura dan menunggangi Dongjing? Lagi pula ini hanyalah negara kepulauan terpencil. Anggap saja ini sebagai kesempatan bagimu untuk mencoba. Apapun yang kamu lakukan, ayahmu akan mendukungmu. Sebagai seorang komandan, kamu memimpin 3 pasukan. Kamu bertanggung jawab atas para jenderal, bukan para prajurit. Para prajurit di bawahmu memiliki jenderal mereka sendiri untuk dikelola. Selain itu, aku akan mengatur agar tetua agung membantumu dan membantumu menguasai urusan militer. Beiyuan, kamu harus ingat bahwa kamu adalah tuan muda dari keluarga Chen, kepala keluarga Chen di masa depan, dan pemimpin pasukan kekaisaran. Kamu memimpin pasukan dan siapapun di pasukan yang berani mengajukan keberatan akan langsung diseret keluar sebagai pengorbanan. Jika ada orang tua yang berani memberikanmu tatapan buruk, kamu harus memukuli wajah mereka untuk ayahmu, menendang mereka keluar, dan membiarkan mereka mati. Mata ayah Chen berbinar dengan keganasan dan kelembutan di wajahnya menghilang seketika. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan sikap mendominasinya terungkap. Jika kamu berani mengeluh ketika kamu meminta mereka untuk berbagi daging, maka mari kita minta orang lain yang ingin makan daging untuk datang. Jangan takut menyinggung orang lain. Jika Anda harus takut, pastikan mereka takut menyinggung Anda. Rencana ini didalangi oleh putranya sendiri dan sebagai seorang ayah, dia tidak cukup malu untuk mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Kalau begitu, biarkan Beiyuan naik ke panggung dan mendapatkan kehormatan yang menjadi haknya. Pada saat yang sama, dia juga menyerahkan kekuasaan di tangannya sedikit demi sedikit kepada Beiyuan.
Sejak zaman kuno, kata kekuasaan telah membuat banyak tokoh penting kehilangan diri mereka sendiri dan bahkan menyebabkan ayah dan anak saling berbalik dan benar-benar berselisih satu sama lain. Di antara keluarga-keluarga papan atas itu, ada beberapa yang haus kekuasaan dan tidak mau berpisah. Bahkan Kaisar Kekaisaran Donghua memegang kekuasaan dengan erat dan tidak berniat menyerahkan kekuasaan apapun kepada putra mahkota Jiang Yunfan. Sebaliknya, transisi kekuasaan di dalam keluarga Chen sangat harmonis. Saya mengerti ayah. Chen Beiyuan mengangguk dengan berat. Ayah Chen sudah mengatakan ini. Jika dia terus menolak, dia bukan lagi anggota keluarga Chen. Beberapa hal adalah miliknya dan dia harus menghubungi mereka terlebih dahulu. Selain itu, perjalanan ke negeri Sakura ini sebagai kepala pelatih juga akan bermanfaat bagi pengaturan selanjutnya. Urusanmu di kota ajaib harus diselesaikan secepat mungkin. Sebaiknya kamu kembali ke kota kekaisaran malam ini. Saat itu ayahmu akan menghadapi semua keluarga dan secara pribadi mempromosikanmu ke posisi itu. Ayah Chen memandang putranya yang bersemangat tinggi dengan ekspresi kepuasan dan emosi yang besar di wajahnya. Di antara 3 generasi keluarga Chen, ada orang tua yang dapat mengendalikan gunung dan sungai dengan tinjunya menyapu bersih semua orang yang tidak taat kepadanya dan membalikkan keadaan ketika keluarga Chen dalam bahaya. Putranya, Chen Beiyuan, sangat berbakat, seorang raja muda yang penuh dengan semangat dan vitalitas dengan potensi tak terbatas. Dia dapat meletakkan dasar bagi masa depan keluarga Chen dan membangun bisnis 1000 tahun. Sebagai perbandingan, dia, kepala keluarga Chen, adalah yang paling biasa-biasa saja, tidak sebaik ayahnya dan tidak sebaik putranya. Dalam kasus ini, dia akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang ayah dan kepala. Apapun yang terjadi di kota iblis, Anda harus pergi dan menanganinya terlebih dahulu. Saya akan pergi ke istana kekaisaran sebentar lagi untuk bertemu dengan orang itu sendirian. Ekspresi ayah Chen tiba-tiba menjadi serius dan dia berbicara perlahan. Untuk apa ayah pergi ke istana? Chen Beiyuan tertegun tampak sedikit bingung. Jika itu tentang mengirim pasukan ke negara Sakura, bukankah seharusnya ayah dan anak pergi ke istana bersama setelah dia kembali ke ibu kota kekaisaran? Kalau begitu kita bisa saling berhadapan. Sekarang apa yang sedang dilakukan ayah Chen pergi ke istana sendirian? Mungkinkah dia melakukan pembicaraan rahasia dengan keluarga kerajaan dan mengungkapkan kebenaran? Tapi ini tidak seperti gaya ayah Chen. Kapan keluarga Chen memberikan wajah seperti itu kepada keluarga kerajaan? Orang tua itu berpura-pura memobilisasi pasukan kembali ke Beijing dan mempermainkan keluarga kerajaan. Dia bahkan hampir menghancurkan istana dan menyebabkan keributan besar. Insiden di kota iblis menjadi sangat serius. Tanpa keputusan dari eselon atas kekaisaran, mereka secara sewenang-wenang mengirim pasukan untuk mengepung kota dan membunuh orang. Kombinasi dari kedua insiden ini hampir membuat keluarga kerajaan terlihat bengkak. Sekarang semua orang tahu bahwa kamu berpura-pura mati dengan sengaja. Kamu bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Sebagai kepala keluarga Chen, saya tentu saja tidak bisa meminta orang tua itu untuk maju secara pribadi, juga tidak bisa mendorong Anda untuk mengambil tanggung jawab. Kali ini ayah saya pergi ke istana untuk mencari kaisar kita. Mohon maafkan saya. Chen Zeking berbicara kata demi kata dengan suara lembut dengan dominasi tanpa akhir. Dia bilang dia meminta maaf, tetapi ketika dia mengatakannya, itu terdengar lebih seperti dia meminta hukuman. Bab 276 Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi Kekaisaran. Konon itu permintaan maaf, tetapi kenyataannya lebih seperti tamparan di wajah. Apakah kaisar di istana benar-benar berani menghukum ayah Chen? Haha, pada akhirnya hal-hal besar direduksi menjadi hal-hal kecil. Menyaksikan ayah Chen menghilang, Chen Beiyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit emosi di wajahnya. Kali ini wajah keluarga kerajaan ditampar oleh kakek keluarga Chen, ayah dan aku bergiliran memukul. Kami sama sekali tidak memberikan muka kepada keluarga Jiang. Namun, saya pikir keluarga Jiang sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Sebagai kakak tertua, wajar saja jika sedikit menderita. Hal semacam ini tidak hanya dilakukan oleh keluarga Chen. Ada banyak kasus di masa lalu di mana keluarga-keluarga terkemuka telah bergabung untuk mempermalukan keluarga Jiang. Keluarga bangsawan mana yang memerintah satu pihak dan memegang kekuasaan besar yang patuh? Jika menyangkut kepentingan, mereka semua memiliki kepribadian serigala, harimau, dan macan tutul. Ketika mereka menjadi gila, tidak ada yang peduli jika Anda adalah kaisar. Tidak ada keluarga bangsawan yang telah diwariskan selama ribuan tahun yang merupakan orang baik, bahkan keluarga Donghua Chen pun sama. Sebelum kekaisaran Donghua didirikan, semua sekte sihir di tanah ini menghormati keluarga Chen. Bahkan setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, keluarga Chen dibersihkan dan lolos begitu saja, tetapi mereka masih secara pribadi disebut keluarga Jalan Iblis. Disebut keluarga ajaib, orang dapat secara alami membayangkan karakter keluarga Chen. Dapat dikatakan bahwa masing-masing dari mereka tidak bermoral. Sejujurnya aku benar-benar tidak peduli tentang apa yang disebut kekuatan kekaisaran. Aku benar-benar perlu kembali ke ibu kota kekaisaran sesegera mungkin. Mengirim pasukan ke negara Sakura melibatkan tata letak berikutnya dan tidak boleh dilewatkan. Namun, beberapa hal di ibu kota sihir masih perlu diatur.
Kota sihir telah dibersihkan sekarang. Dapat dikatakan bahwa banyak orang telah terbunuh dan darah telah mengalir seperti sungai. Sangat tepat bagi Yunluo untuk mengambil alih kota internasional ini secara langsung sebagai kompensasi untuknya. Dengan bakat bisnisnya, aku khawatir dia dapat membuat kota sihir bersinar lebih terang lagi. Agaknya keluarga Lin tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk terlibat di kota ajaib. Dengan dukungan bersama dari keluarga Chen dan keluarga Lin, bahkan keluarga kerajaan pun tidak akan punya cara untuk campur tangan dan pada akhirnya harus berkompromi. Tentu saja meskipun Yunluo adalah anggota keluarga Lin di permukaan, dia sebenarnya adalah wanita saya. Ketika saatnya tiba, semua yang ada di kota ajaib akan tetap menjadi milikku. Pasukan keluarga Chen telah membajak kota ajaib dengan keras sehingga secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk membuat gaun pengantin untuk keluarga kerajaan. Tentu saja Chen Beiyuan memiliki rencana yang sesuai di benaknya. Dia bermaksud untuk memberikan kota ajaib kepada Yunluo sebagai hadiah yang secara tidak langsung akan memudahkan hubungan antara kedua keluarga. Lagi pula dia juga tertarik pada wanita dari keluarga Lin. Namun sebelum ini, aku harus menyelesaikan bahaya tersembunyi tertentu terlebih dahulu. Jika aku pergi, anak keberuntungan tertentu tidak bisa terus tinggal di kota ajaib. Chen Beiyuan sekarang mengetahui situasi Lin Xiao dengan sangat jelas. Bahkan dia tahu bahwa dewa jahat tertentu, Bogang, telah menyuntikkan daging dan darahnya untuk meningkatkan kultivasinya. Sejujurnya, setelah berkali-kali ditekan olehnya, Lin Xiao sekarang hanya memiliki satu kesempatan tersisa yaitu guru peri. Jika benda itu benar-benar peri, Chen Beiyuan mungkin tertarik dan mempertimbangkan untuk memiliki banyak budak peri. Setiap malam dia meminta peri itu untuk membantunya berlatih. Namun tubuh dari benda itu adalah gelombang sehingga Tuan Muda Chen tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Sejak dia tahu bahwa Lin Xiao putra keberuntungan hanyalah pion, dia tidak lagi memiliki rasa takut yang dia miliki sebelumnya.